Sovereign dewa yang meninggalkan surga tampak tidak pasti. Dua lainnya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, mereka tidak ingin mengganggunya, jadi mereka hanya bisa menunggu. Setelah waktu yang lama, penguasa dewa yang meninggalkan surga berkata dengan dingin, tidak perlu. Tidak perlu baginya untuk mati. Tunggu dulu. Tunggu dia untuk membuka pintu istana naga Azure. Setelah itu, dia bisa mati. Istana Naga Azure, Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga agak bingung. Ini sudah jam berapa? Memikirkan bahwa penguasa dewa yang meninggalkan surga masih berniat untuk membiarkan harimau dan membiarkan potensi bencana tumbuh. Itu benar, Istana Naga Azure. Heaven Abandoning Deity Sovereign berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, Kaisar Azure bisa bangkit karena Istana Naga Azure ini. Pernahkah Anda memikirkan mengapa, meskipun mereka adalah tanah suci manusia juga, Istana Gairah Phoenix, Kota Kaisar Putih, dan Gerbang Bela Diri Surgawi tidak memiliki istana suci? Ini adalah sesuatu dari 10.000 tahun yang lalu. Dewa Mayat Penghukum Surga dan Raja Hantu Gunung Timur benar-benar tidak tahu banyak. Selain itu, mereka tidak benar-benar memperhatikan berita tentang ini. Sovereign dewa yang meninggalkan surga berbeda. 10.000 tahun yang lalu, ras dewa bahkan lebih kuat dari sekarang. Namun, itu dikalahkan oleh Kaisar Azure dan gerbang naganya. Selama 10.000 tahun terakhir, ras dewa telah menyelidiki Istana Azure Dragon, menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Saya tidak pernah berpikir tentang hal itu. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih di baliknya? Mata Raja Hantu Gunung Timur berkedip saat dia melihat dengan agak cemas pada penguasa dewa yang mengabaikan surga. Istana Naga Azure adalah tempat yang bahkan lebih mengerikan daripada 8 tanah terlarang yang besar. Mereka akan berbohong jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak tergoda. Tentu saja, ada lebih dari itu. Sebelum 10.000 tahun yang lalu, Istana Naga Azure tidak ada di sini. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Artinya, Istana Naga Azure tidak berasal dari alam Kunlun tetapi dunia besar di luar tanah yang ditinggalkan. Petik 2. Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga tercengang. Mereka belum pernah mendengar rahasia seperti itu sebelumnya. Benarkah? 3 guru suci sudah secara pribadi bersaksi tentang ini. Bagaimana bisa palsu? Sovereign dewa yang meninggalkan surga berkata, mengapa Kaisar Azure bisa bangkit saat itu? Itu karena Istana Naga Azure. Selanjutnya, Istana Naga Azure ini berisi warisan ras naga dari luar tanah terlantar ini. Kaisar Azure hanya bisa tumbuh sekuat itu dengan mengandalkan warisan tanah naga dari luar tanah terlantar, menjadi orang terkuat setelah era kuno. Raja Hantu Gunung Timur masih merasa ragu di dalam hatinya. Kalau begitu, mengapa warisan dari 3 tanah suci lainnya dari luar tanah yang ditinggalkan tidak muncul? Kenapa hanya gerbang naga? Sovereign dewa yang meninggalkan surga menjawab, saya tidak tahu tentang itu. Kita akan tahu jawabannya hanya setelah memasuki Istana Naga Azure. Karenanya, kita tidak bisa menyentuh Xiao Chen sekarang. Kita bisa membunuhnya hanya setelah dia membuka pintu Istana Naga Azure. Tiba-tiba, Dewa Mayat Penghukum Surga bertanya, mengapa Anda bersedia memberitahu kami informasi penting seperti itu hanya hari ini? Hal-hal sudah lepas dari kendali saya. Jangan khawatir, seharusnya ada beberapa manfaat jika kita berhasil memasuki Istana Naga Azure. Kami pasti akan membaginya secara merata di antara kami bertiga. Petik 2. Jelas, keheningan awal adalah karena penguasa dewa yang meninggalkan surga sedang mempertimbangkan apakah akan mengatakan ini kepada Dewa Mayat Penghukum Surga dan Raja Hantu Gunung Timur atau tidak. Mengingat situasi saat ini, Heaven Abandoning Deity Sovereign membuat keputusannya. Pertumbuhan Xiao Chen melampaui harapannya. Ini memaksa penguasa dewa yang meninggalkan surga untuk memberi jalan dan membentuk aliansi sejati dengan Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga. Adapun apa yang harus dilakukan, itu tergantung pada kalian berdua. Jika Anda masih ingin membunuh Xiao Chen, saya akan ikut dan pasti mengerahkan kekuatan penuh saya untuk menghilangkan ancaman ini. Petik 2. Heaven Abandoning Deity Sovereign melemparkan bola kembali ke keduanya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga memutuskan untuk tidak membunuh Xiao Chen untuk saat ini. Pada akhirnya, itu seperti yang diharapkan Sovereign Dewa yang meninggalkan surga. Keduanya tidak bisa menahan godaan dari Istana Naga Azure. Kembali ke Pulau Bintang Surgawi, di puncak utama Gerbang Naga, Xiao Chen merawat luka-lukanya di halaman pribadinya. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang tidak dihancurkan oleh sekte berpakaian darah. Luka-luka lain di tubuhnya tidak terlalu parah. Hanya ada satu yang agak bermasalah, luka di dadanya. Sebelum Aolang meninggal,
dia memasukkan semua kultivasinya ke dalam serangan terakhir. Jika bukan karena kekuatan tubuh fisik Xiao Chen, serangan ini akan menembus jantung Xiao Chen di tempat. Di kaki puncak, tetua gerbang naga saat ini sedang mengumpulkan murid gerbang naga yang tersisa dan mengurus pemakaman mereka yang meninggal. Setelah orang-orang ini dibebaskan dari pengekangan mereka, mereka pulih lebih cepat, selain kelelahan mental. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan aura yang kuat. Setelah pemilik aura kuat itu memindai Pulau Bintang Surgawi, orang ini dengan cepat terbang ke arahnya. Orang ini sangat kuat. Selain Xiao Chen, tidak ada orang lain yang menemukan orang ini. Xiao Chen membuka matanya dan kebetulan melihat Myriad Laufin Master mendarat di depannya. Xiao Chen agak terkejut melihatnya. Dia mendapat kesan bahwa lelaki tua ini tidak terlalu peduli dengan dunia. Di Myriad Fin Island, bahkan keturunan Myriad Laufin Master merasa sulit untuk bertemu dengannya sekalipun. Saat itu, ketika Xiao Chen pergi ke Myriad Fin Island, pertemuannya dengan Myriad Laufin Master memicu kecemburuan di banyak penghuni Myriad Fin Island. Xiao Chen berhenti mengedarkan energinya dan untuk sementara menyerah merawat luka-lukanya saat dia berdiri dan bertanya, "Senior, ada apa?" Bertanya tentang Dao, Master Fin Myriad Lao sangat lugas, tidak menyembunyikan apapun. Dengan kata-kata sederhana ini, Xiao Chen menyadari tujuan Master Fin Myriad Lao. Master Fin Myriad Lao sudah tahu tentang pertempuran itu dengan sekte berpakaian darah. Betul sekali. Junior ini memang memahami saber Dao yang lengkap. Namun, saya hanya di First Peak at Initiation dan masih memiliki jalan panjang. Petik 2. Xiao Chen menjawab dengan jujur, tidak berniat menyembunyikan apapun. Master Fin Myriad Lao menunjukkan ekspresi kegembiraan, tampak agak bersemangat. Kamu benar-benar berhasil memahami energi Dao besar. Xiao Chen mengangguk, dan dengan pikiran, dia mengirimkan energi Dao besar yang membentuk cakram samar yang bersinar di belakangnya. Kemudian, piringan Dao mengembun menjadi satu titik sebelum memanjang. Ketika ini terjadi, Dao Might tumbuh. Ledakan. Master Fin Myriad Lao perlahan merasakan tekanan. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan auranya untuk melawannya. Cukup. Anda saat ini terluka. Tidak perlu terus berdemonstrasi. Orang dahulu tidak menipu kita. The Great Dao benar-benar ada di dunia ini. Namun, orang tua ini terlalu bodoh. Sayangnya, saya tidak akan dapat memahami Dao dalam hidup ini. Master Fin Myriad Lao memberi isyarat agar Xiao Chen berhenti. Saat dia berbicara, dia agak kecewa. Karena dia belum memahami Dao pada usianya, itu berarti dia tidak memiliki nasib dengan Dao. Pikirannya sudah diatur, akan sulit untuk berubah. Jika Xiao Chen telah mendemonstrasikan ini kepada Myriad Laufin Master 1000 tahun yang lalu dan menjelaskannya, Myriad Laufin Master adalah 50% yakin dia akan memahami Great Dao Energy juga. Setelah ini, Master Fin Myriad Lao bertanya kepada Xiao Chen tentang misteri Dao dan beberapa trik di baliknya. Xiao Chen tidak pelit dengan informasinya, menjelaskan semua yang dia bisa kepada pihak lain. Tidak peduli apa, pihak lain telah membantunya selama kesengsaraan besar angin dan api. Xiao Chen merasa berhutang budi padanya, jadi berbicara tentang ini tidak banyak. Setelah beberapa saat, Master Fin Myriad Lao bertanya, apakah Anda menyalahkan saya karena tidak membantu ketika gerbang naga dihancurkan? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, senior tidak memiliki tugas untuk mempertahankan gerbang naga. Saya tidak bisa berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan menyalahkan orang lain. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Bukannya saya tidak mau membantu. Biarkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya, semua orang yang dapat membantu Anda tertunda, tampaknya karena kebetulan. Master Fin Myriad Lao tersenyum dan menambahkan, namun, setelah itu, sekte berpakaian darah tidak berani berlebihan. Mereka tidak menganiaya sesepuh gerbang naga setelah menangkap mereka. Xiao Chen terkejut. Pikirannya berpacu secepat kilat. Setelah berpikir cepat, dia berkata, seseorang sedang menguji saya. Betul sekali. Anda mungkin sudah menebak siapa itu. Namun, dia seharusnya menderita penyesalan sekarang. Dia meremehkan kekuatanmu. Master Fin Myriad Lao melanjutkan, penampilanmu merusak rencananya. Lautan berbintang surgawi mungkin akan masuk ke dalam kekacauan besar sebelumnya. Mengingat kemampuan orang itu, dia hanya menahan diri untuk tidak bergerak. Begitu dia bertindak, seluruh lautan berbintang surgawi akan menderita bencana tingkat kepunahan. Petik 2. Adapun siapa orang itu, jawabannya jelas, tidak perlu dikatakan. Xiao Chen bertanya dengan ragu, mengapa beberapa dari kalian prime tidak bekerja sama dan menyerang? Mungkinkah 3 prime masih belum cukup untuk mengalahkannya? Tentu saja, 3 prime bisa mengalahkannya. Namun, karena kami tidak dapat mengetahuinya,
kami tidak berani melakukannya. Tidak ada yang bisa menahan konsekuensi dari kejatuhan yang sebenarnya. Kami hanya bisa meningkatkan kewaspadaan kami secara rahasia dan membuat persiapan. Petik 2. Master Fin Myriadlaw menghela nafas pelan, masalah ini bahkan lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Serangan di gerbang naga hanyalah permulaan. Berkultivasi dengan benar dan gunakan periode kedamaian yang langka ini. Lakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda lebih jauh. Bencana besar mendekat. Badai akan segera tiba, badai yang dapat menghancurkan dunia setelah ia turun. Senior, kamu pasti melebih-lebihkan. Namun, penampilan tegas Master Fin Myriadlaw memberitahu Xiao Chen bahwa ini bukan masalahnya. Master Fin Myriadlaw menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sama sekali tidak bercanda. Saya telah hidup selama bertahun-tahun. Hal-hal yang saya alami dan ketahui jauh lebih banyak daripada milik Anda. Dulu, tidak terlalu sulit untuk meninggalkan tanah terlantar ini, kebanyakan dari keberadaan yang menghilang dalam sejarah pergi. Namun, sekarang, jalan Kunlun semakin mirip jalan menuju kematian, itu praktis sudah satu. Sebelumnya, penguasa Guntur masih ada dan bisa menanggung beberapa masalah untukmu. Sekarang dia tidak lagi ada, tidak ada yang mau tunduk pada yang lain, untuk bekerja sama dengan orang lain. Alam Kunlun sekarang tidak dapat menahan bencana besar apapun. Saat ini, kamu adalah satu-satunya harapan Thunder Sovereign. Anda adalah variabel, yang disukai oleh keberuntungan alam Kunlun. Petik 2. Setelah berbicara sampai titik ini, Master Fin Myriadlaw meletakkan sebotol pil obat Rasfin untuk mengobati luka sebelum pergi dengan tenang. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Dia anehnya merasakan tekanan tertentu. Alam Kunlun ini sudah lama menjadi kacau. Namun, Master Fin Myriadlaw menganggap ini masih damai. Seberapa mengerikankah badai yang sebenarnya? Kepunahan, jika dikalahkan, apakah semua orang di alam Kunlun akan mati? Ketika pikiran ini muncul, Xiao Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia benar-benar tidak mau melihat dunia yang akrab ini dihancurkan. Xiao Chen, jangan terlalu banyak berpikir. Lakukan yang terbaik. Tidak adil untuk meletakkan beban seluruh dunia di pundakmu, kata Ao Jiao, yang berada di Lunar Shadow Saber, untuk menghiburnya. Xiao Chen berkata tanpa daya, jika saya benar-benar orang yang disukai oleh keberuntungan, membawa keberuntungan besar dari Dao Surgawi, itu tidak sesederhana hanya melakukan yang terbaik. Saat ini, Xiao Chen menggenggam energi Dao besar dan mata petir surgawi, keterampilan sihir tertinggi. Potensinya tidak terbatas. Melampaui Prime sebelumnya merupakan target yang jauh. Sekarang, dia tidak terlalu jauh dari itu. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang diberikan secara gratis. Dao surgawi selalu adil, yang merupakan bentuk perlindungan diri. Meskipun tidak hidup dan tidak memiliki kecerdasan apapun, ia tidak mau membiarkan alam Kunlun dihancurkan. Jika seseorang tidak mencapai apapun, keberuntungan bahkan mungkin berubah menjadi kemalangan, yang akan mengundang peristiwa yang tidak menyenangkan. Namun, kata-kata Ao Jiao juga masuk akal. Apakah seseorang percaya pada takdir atau tidak, yang harus dilakukan adalah melakukan upaya terbaik mereka dalam apa yang mereka lakukan. Jika masih tidak berhasil, mengubah hasilnya tidak mungkin. Tidak perlu ada frustrasi yang tidak perlu. Setelah meminum obat yang ditinggalkan oleh Myriadlaw Fin Master, Xiao Chen melanjutkan pemulihannya. Luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Sepertinya pil obat yang diberikan Master Fin Myriadlaw kepada Xiao Chen adalah obat mujarab yang disediakan untuk saat-saat yang mengerikan. Secara alami, setelah mendengar begitu banyak tentang budidaya Dao dari Xiao Chen, Master Fin Myriadlaw harus menunjukkan penghargaan. Setelah pulih dari luka-lukanya, Xiao Chen bersiap untuk masuk ke kultivasi tertutup. Namun, tamu tak terduga lainnya datang. Orang yang datang adalah Cyclic Astral Lord, salah satu dari 3 primes dari Heavenly Starry Ocean. Dia juga pihak lain dalam pengaturan yang harus dihormati dalam 100 tahun. Xiao Chen tidak terkejut dengan kedatangan orang ini. Apa yang tidak terduga adalah penampilan cepat orang ini. Adik Xiao Chen, selamat telah membunuh Aolang dengan satu pukulan. Anda tak tertandingi di bawah Prime. Sekarang setelah Anda memahami energi Dao besar, hanya masalah waktu sebelum Anda melampaui Prime. Petik 2. Cyclic Astral Lord menunjukkan senyum riang di wajahnya yang tampan, membuat seseorang merasa sangat nyaman saat melihatnya. Namun, Xiao Chen tahu seperti apa pihak lain itu. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, Tuan Astral Cyclic, Anda melebih-lebihkan. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan melampaui Prime. Saya tidak punya tujuan lain datang ke sini selain mengingatkan Anda untuk berkultivasi dengan cepat. Anda tidak punya banyak waktu lagi. Jika tidak,
Jika Anda tidak dapat memenuhi sumpah Anda benar-benar akan mati. Petik 2. Cyclic Astral Lord masih menunjukkan senyum di wajahnya. Namun, nadanya sama sekali tidak sopan. Batu sumpah bukan lelucon. Jika Anda tidak memenuhi sumpah yang Anda buat, konsekuensinya pasti akan terjadi. Petik 2. Xiao Chen membenci orang ini dari lubuk hatinya. Dia berkata dengan dingin, terima kasih atas kata-kata keberuntunganmu. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya. Bagus kalau kamu ingat. Jangan kecewakan aku. Sesuai dengan kata-kata Cyclic Astral Lord, setelah memberi Xiao Chen pengingat ini, dia pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah Tuan Astral Cyclic pergi, permaisuri bulan cerah, yang sudah lama tidak dilihat Xiao Chen, muncul bersama Jiang Tian. Sepertinya akan ada banyak tamu hari ini. Sejauh ini, mereka semua adalah karakter utama. Dari 3 Primes of the Heavenly Starry Ocean, tidak ada satupun yang terlewatkan. Tujuan dari keduanya sama dengan Myriad Law Fin Master, untuk bertanya tentang Dao. Xiao Chen tidak menganggap ini bermasalah, menjelaskan semua yang dia jelaskan kepada Master Fin Myriad Law sebelumnya. Setelah keduanya mendengarkan, mereka masing-masing memperoleh pencerahan yang signifikan. Ini terutama berlaku untuk permaisuri bulan cerah. Matanya yang cantik tampak seperti bintang yang berkilauan di dalamnya. Meskipun ini tidak akan mengakibatkan permaisuri bulan cerah memahami Dao, itu pasti sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Xiao Chen, sepertinya kamu benar-benar berbeda dari Kaisar Azure saat itu. Aku terlalu berprasangka buruk padamu di masa lalu. Tolong jangan bawa ke hati. Petik 2. Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia salah dengar. The Bright Moon Empress sebenarnya meminta maaf padanya. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Memang, kekuatan masih memerintah di dunia ini. Bahkan permaisuri bulan cerah, eksistensi yang mulia dan elegan, menghormatinya setelah dia mendapatkan kekuatan yang cukup. Tuan Istana terlalu sopan. Saya tidak pernah membenci Istana Bulan. Ini adalah kebenaran tanpa kepalsuan di dalamnya. Xiao Chen tidak membenci Istana Bulan. Tentu saja, dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentang itu. Setelah keduanya pergi, sejumlah besar pembudidaya datang. Orang-orang ini adalah Tuan Suci atau kepala klan dari klan bangsawan kuno. Ini semua adalah karakter utama terkenal dari lautan berbintang surgawi, orang-orang yang sulit untuk ditemui secara normal. Namun, pada hari ini, karena mereka mendengar berita itu, mereka semua bergegas ke gerbang naga yang hancur. Pada akhirnya, Xiao Chen terpaksa menutup pintunya dan menolak untuk bertemu lebih banyak tamu dan meminta Mo Chen mengumumkan bahwa setelah gerbang naga dibangun kembali dalam waktu 3 bulan, mereka akan mengirimkan undangan. Kalau tidak, jika Xiao Chen harus terus menghibur orang-orang ini, dia tidak akan punya waktu untuk berkultivasi. Dengan kunjungan berturut-turut 3 primes, Xiao Chen memahami urgensi situasi. Dia perlu berkultivasi dan tumbuh lebih kuat dengan cepat sebelum melakukan perjalanan ke Istana Naga Azure. Secara alami, perjalanan ke Istana Naga Azure sekarang sudah dekat. Perjalanan ke Istana Naga Azure sangat penting, tidak ada yang bisa salah dengan itu. Oleh karena itu, Xiao Chen harus mampu menangani primes sebelum pergi ke sana. Kalau tidak, dia hanya akan berakhir seperti ikan di jaring. Meskipun ketiga prime mengatakan bahwa Xiao Chen akan melampaui prime cepat atau lambat, dia tidak kehilangan arah. Jarak antara dia dan seorang perdana masih agak besar. Paling-paling, dia bisa menggunakan beberapa kartu trufnya untuk menimbulkan ancaman bagi primes. Xiao Chen telah melihat primes bergerak selama kesengsaraan besar angin dan api 5 tahun lalu. Semua orang yang bisa maju ke primes bukanlah orang biasa, mereka semua sangat kuat dari dia. Secara alami, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memulihkan energi primordialnya. Kemudian, dia perlu memurnikannya sampai dia tidak bisa lagi mengolahnya. Setelah mencari cincin semestanya, Xiao Chen mengatur dan menghitung semua pil primordial yang dia miliki. Ada total 2000. Ini adalah jumlah yang besar. Jika Xiao Chen memurnikan semuanya, dia akan dapat memulihkan semua energi primordialnya dan bahkan memurnikannya. Sementara Xiao Chen berkultivasi, seluruh lautan berbintang surgawi menjadi jauh lebih damai, seperti yang telah diantisipasi oleh Master Fin Myriad Law. Ini tampak seperti ketenangan sebelum badai. Setelah penghancuran sekte berpakaian darah, Master Harta Karun tampaknya telah menghentikan semua aktivitasnya, memilih untuk bersembunyi dan menghilang dari mata semua orang. Di benua Kunlun, Persatuan Dewa Dao juga menjadi diam, tidak mengambil tindakan apapun. Mereka seperti sedang menunggu kesempatan. Sovereign Dewa yang meninggalkan surga, Dewa Mayat yang menghukum surga, dan Raja Hantu Gunung Timur jarang menunjukkan diri mereka. Tanggapan dari Persatuan Dewa Dao mengejutkan banyak orang,
yang mengira bahwa aliansi akan pergi dan mencari masalah untuk Raja Naga Azure Xiao Chen. Tidak ada yang mengharapkan persatuan Dewa Dao begitu tenang, tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun, hari-hari damai seperti itu akhirnya akan berakhir. Pertempuran monumental yang akan terjadi karena Istana Naga Azure akan jauh melampaui harapan Xiao Chen. 1 bulan kemudian, Xiao Chen telah menyempurnakan semua 2000 pil primordial, dan kultivasinya kembali ke puncaknya. Energi primordial Xiao Chen berjumlah 1000 helai sekali lagi. Kemudian, dia memperbaiki kembali kultivasi aslinya. Sebelumnya, setiap helai energi primordial di hati kaisarnya seperti naga kabur yang berenang. Sekarang, itu memiliki bentuk naga sejati, bukan lagi hanya gambar samar seperti masa lalu. Setelah mencapai titik ini, Xiao Chen merasa dia tidak punya cara untuk terus mengolah energi primordialnya. Sepertinya ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Bahkan energi primordial dari luar dunia ini tidak dapat membiarkan energi primordialnya maju lebih jauh. Xiao Chen telah mencapai kemacetan kaisar bela diri. Kecuali dia menerobos ke Prime, peningkatan tidak mungkin. Namun, jalannya unik. Dia bahkan tidak dianggap sebagai kaisar bela diri, jadi bagaimana dia bisa menerobos ke perdana? Harus khawatir tentang bagaimana melanjutkan kultivasi setelah ini benar-benar membuat frustrasi. Ini adalah panggung yang sangat canggung. Xiao Chen baru berusia 35 tahun, usia yang masih dianggap sebagai pemuda di alam Kunlun. Meskipun usianya masih muda, Xiao Chen tidak bisa lagi memajukan kultivasinya, meskipun dia jelas masih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Sayangnya, dia sudah berdiri di puncak tanah terlantar ini. Pintu Kaisar Ungu melayang di tengah hati Kaisar Xiao Chen. Ini sangat menarik minatnya. Dia ingat bahwa pintu Kaisar ini mengandung energi yang luar biasa. Saat itu hanya retak terbuka, tapi itu sudah cukup untuk memungkinkan dia mengalahkan Diwuk dengan satu pukulan begitu dia melompat dari jalan Kaisar. Mungkin pintu Kaisar yang misterius ini adalah arah baginya untuk berkultivasi. Namun, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang hal itu. Sebelumnya, ketika energi primordialnya masih hanya bentuk naga yang samar, tidak peduli bagaimana mereka menabraknya, mereka bahkan tidak bisa mengguncang pintu, mundur tanpa menunjukkan usaha mereka. Mungkin satu-satunya jalan ke depan adalah mencari solusi di Istana Azure Dragon yang misterius itu. Aku akan mencobanya lagi. Xiao Chen memutuskan untuk menggunakan energi primordialnya untuk mendobrak pintu Kaisar Ungu itu. Sekarang dia telah kembali ke puncaknya dan bahkan meningkat lebih jauh, dia mungkin bisa mendorongnya terbuka. Dengan pikiran, Xiao Chen menyiapkan hatinya. Untaian energi primordial seperti naga sejati berputar dan melingkar satu sama lain. 1000 helai energi primordial menjadi seperti tali rami yang dijalin bersama. Ini membentuk satu untaian besar energi primordial berbentuk naga. Sisik naga ungu di atasnya berbeda, itu tampak seperti naga petir sejati. Pintu Kaisar tergantung tinggi di langit, kedua pintunya tertutup rapat. Itu tetap diam di hati Kaisar ini. Mengenakan biaya, merasa heroik, Xiao Chen dengan tegas mengendalikan untaian energi primordial yang dibundel dan mengirimnya ke pintu Kaisar. Bang! Energi primordial maju dengan berani dan menabrak pintu Kaisar. Kemudian, itu segera tersebar, menjerumuskan seluruh hati Kaisar ke dalam kekacauan utama. Kekuatan dampak rebound. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Ketika kekacauan utama menyebar, Xiao Chen melihat bahwa pintu Kaisar tetap tertutup rapat. Dia tersenyum pahit. Itu masih tidak mungkin. Sebenarnya, untaian energi primordial yang awalnya kaku dan keras memiliki beberapa cairan spiritual yang dimasukkan ke dalamnya, membuatnya jauh lebih lembut. Ada kelembutan di tengah kekerasan, maju sebagai keras dan lembut. Energi primordial tampaknya telah meningkat secara samar. Namun, pikiran Xiao Chen terfokus pada pintu Kaisar, dan dia tidak memperhatikan perubahan menit ini. Sudahlah, meskipun kultivasi saya tidak bisa maju, masih banyak aspek yang bisa saya tingkatkan. Xiao Chen menyeka darah di sudut bibirnya dan menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkan masalah ini lagi. Masih ada banyak area di mana Xiao Chen dapat meningkatkan kekuatannya, pemahaman energi Dao besar, mata petir surgawi, dan Taiji Dao, dan kesempurnaan teknik pedang sempurna, antara lain. Dia harus berurusan dengan yang mendesak terlebih dahulu. Dia sudah tahu aspek mana yang ingin dia mulai. Hanya ada satu kartu truf yang belum diungkapkan Xiao Chen, mata petir surgawi, keterampilan sihir tertingginya. Ketika Xiao Chen mengkonsumsi buah asal semesta, dia tidak hanya memahami energi Dao besar, tetapi energi sihirnya juga meningkat secara luar biasa. Untuk penggarap abadi, setelah tahap Yuanying adalah tahap transformasi baru lahir, tahap transformasi jiwa,
tahap pelatihan Void, dan tahap perkalian hebat. Xiao Chen telah menembus tahap transformasi jiwa dan mencapai tahap pelatihan Void. Namun, dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk budidaya abadinya. Bahkan yang mulia abadi hanya berjumlah sebanyak itu, jadi mengapa menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu? Namun demikian, peningkatan energi sihir Xiao Chen akan memungkinkan dia untuk mengeksekusi keterampilan sihir, seperti mata petir surgawi dan dunia darmik, dengan lebih mudah. Segera setelah ini, Xiao Chen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami mata petir surgawi. Dia perlu berkultivasi ke lapisan ketiga dan mampu mengeluarkan 3 baut kesengsaraan petir. Dia mencurahkan waktu yang tersisa untuk energi dao besarnya, terus memantapkan budidayanya saat ini. Adapun teknik pedang sempurna, tinju surgawi surga segudang, taiji dao, seni naga ikan, dan teknik bela diri lainnya, Xiao Chen mengesampingkannya untuk saat ini, hanya memberi mereka sekali lagi untuk kemahiran. Hari-hari yang damai ini berlalu dengan lambat, begitu saja. Di kaki gunung, gerbang naga sedang dibangun kembali. Saat itu, meskipun bangunan kota diratakan, fondasinya tetap ada. Garis formasi yang terkubur di tanah hanya rusak dan tidak hancur. Oleh karena itu, rekonstruksi sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, siluet kota yang samar-samar telah muncul. Seluruh sekte diaktifkan untuk membangun kembali kota. Selain itu, ada bantuan dari berbagai tempat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, kota naga surgawi baru muncul kembali di Pulau Bintang Surgawi. Matahari terbit dan terbenam, awan berkumpul dan berhamburan. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Kemampuan pemahaman Xiao Chen sangat mencengangkan, dia berhasil mengolah mata petir surgawi ke lapisan kedua. Dengan pikiran, dia bisa memicu 2 kesengsaraan petir di mata kanannya dan melepaskannya. Namun, dia mencoba menerobos ke lapisan ketiga mata petir surgawi beberapa kali dan gagal. Energi sihir melonjak di lautan kesadaran Xiao Chen saat dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan. Banyak jimat yang berkedip dimanifestasikan dalam lautan kesadarannya, memenuhi langit seperti salju dan memasuki 10.000 kesengsaraan Divine Lightning. Setelah Xiao Chen selesai membentuk segel tangan terakhir, cahaya aslinya meredup. Petir surgawi 10.000 kesengsaraan, yang sebelumnya diam, mulai berputar, mengirimkan ribuan berkas cahaya listrik. Ini menerangi seluruh lautan kesadaran. Di bawah iluminasi petir surgawi ini, semuanya tampak redup dengan cahayanya dikaburkan. Ini adalah penguasa kesengsaraan petir selama zaman abadi. Ketika melepaskan cahayanya, semuanya akan redup. Xiao Chen merasakan pembengkakan hebat di mata kanannya. Kemudian, semua cahaya listrik berkumpul menjadi benih dan masuk ke mata itu. Ketika benih terkubur di kedalaman matanya, energi sihir di lautan kesadaran berfungsi sebagai nutrisi benih dan dengan cepat terkuras. Ketika setengah dari energi sihir terkuras, benih kesusahan kilat tumbuh dan berkembang, membentuk 2 bunga. Bunga hitam masing-masing memiliki 9 kelopak. Saat mereka berputar cepat di mata kanan Xiao Chen, auranya melonjak tak terbatas. Awan petir menggantung rendah di langit, tampak seperti seseorang dapat menyentuhnya hanya dengan merentangkan tangan ke atas. Siu. Ketika kelopak bunga menutup, kilatan cahaya listrik muncul 1 kilometer jauhnya, menghancurkan ruang di sana. Guntur yang mengejutkan bergema di sekitarnya. Jika bukan karena Xiao Chen dengan sengaja menekan kekuatan dari 2 kesengsaraan petir ini, yang berlapis satu sama lain, mereka akan cukup untuk membunuh Kaisar Bela Diri Surga ke-8 secara instan. Bahkan seorang guru suci akan terluka parah dan kehilangan kekuatan tempurnya. Namun, akan sulit untuk mengatakan untuk perdana. Menimbulkan cedera fatal pada Prime akan sangat sulit. Aku harus bisa melapisi 3 kesengsaraan kilat sebelum aku benar-benar bisa melukai Prime karena Prime bisa langsung pulih dari cedera normal, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri, menganalisis dengan lembut. Sayangnya, Xiao Chen tidak memilih untuk memahami Thunder Grid Dao hari itu daripada Sabre Dao. Jika Xiao Chen memahami Thunder Grid Dao, kekuatan Divine Lightning Eye, dengan dukungan Grid Dao Energy, akan mampu mengancam Primes. Tidak ada solusi sempurna untuk semuanya. Jika Xiao Chen tidak memahami Sabre Dao yang lengkap, kekuatan teknik Sabre sempurna tidak akan mencapai kekuatannya saat ini. Sekarang, eksekusi lapisan kedua mata petir surgawi sangat mulus dan mudah. Dengan 1 bulan lagi, saya seharusnya hampir tidak bisa mengeksekusi lapisan ketiga mata petir surgawi. Petik 2. Xiao Chen menutup matanya dan duduk bersila, berkultivasi sekali lagi. Tidak ada yang terlalu sulit tentang budidaya mata petir surgawi. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan sihir tertinggi yang langsung diteruskan oleh leluhur abadi Guntur kepadanya. Selanjutnya,
Dia memiliki petir surgawi 10.000 kesengsaraan, senjata yang ampuh. Yang perlu dia lakukan hanyalah bermeditasi dan memahami, berkembang secara sistematis. Oleh karena itu, 1 bulan lagi berlalu dengan damai dengan cara ini. Pada hari khusus ini, tepat ketika Xiao Chen hendak mencoba terobosan ke lapisan ketiga mata petir surgawi, sesosok cantik terbang dengan gesit dari kaki gunung. Xiao Chen mengungkapkan senyum dan mengubah rencananya. Kemudian, dia melompat dan mendarat di depan orang yang mendekat. Mo Chen, kamu di sini. Orang yang datang adalah Mo Chen. Biasanya, dia tidak akan mengganggu Xiao Chen. Karena dia ada di sini, dia pasti memiliki sesuatu yang perlu dia katakan padanya. Dalam 3 bulan, Xiao Chen tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi kulitnya bahkan telah membaik. Dia sekarang memancarkan aura yang menyaingi seorang guru suci. Dia juga bersemangat tinggi, tampil sangat hidup. Mo Chen menjadi terganggu pada pemandangan ini. Setelah dia terkejut dengan inderanya, dia sedikit tersipu. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, gerbang naga sebagian besar sudah dibangun kembali. 3 hari dari sekarang, kami akan menjadi tuan rumah berbagai tanah suci dan klan bangsawan kuno dari lautan berbintang surgawi yang kami undang. Pada saat itu, kakak Xiao perlu muncul. Saya di sini untuk memberitahu Anda untuk bersiap. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia berkata dengan lembut, jadi, sudah 3 bulan. Tidak apa-apa, saya pasti akan tiba tepat waktu 3 hari kemudian. Petik 2. Kalau begitu, aku akan pergi dulu dan tidak mengganggu kultivasi tertutup kakak Xiao. Saat Mo Chen hendak pergi, Xiao Chen berkata, tidak perlu terlalu jauh. Setelah berkultivasi tertutup selama 3 bulan, ada tempat yang ingin saya kunjungi. Ikutlah bersamaku. Ketika Mo Chen mendengar ini, dia agak terkejut. Perjamuan untuk rekonstruksi gerbang naga dalam 3 hari. Kemana kakak Xiao pergi? Kemana? Meteor Trail City, kuburan berdarah. Di sana, ini benar-benar mengejutkan. Kakak Xiao sebenarnya ingin pergi ke sana. Tempat itu tidak menguntungkan. Apa yang salah? Tidak ada waktu. Xiao Chen bertanya ketika dia melihat Mo Chen agak ragu. Tidak, aku punya waktu. Apa kita akan pergi sekarang? Mo Chen menjawab dengan cepat sambil tersenyum setelah terbangun dengan kaget. Bahkan jika dia tidak punya waktu, dia akan memeras beberapa. Iya, Xiao Chen melambaikan tangannya, dan 2 naga banjir bermutasi yang menarik kereta perang siklus turun dari langit. Dia naik terlebih dahulu sebelum membuat isyarat undangan. Mo Chen tersenyum dan tertawa, agak geli dengan tindakan Xiao Chen. Setelah keduanya memasuki kereta perang, itu langsung melonjak ke awan, terbang ke formasi transportasi di Pulau Bintang Surgawi. 3 hari tidak akan cukup jika seseorang ingin terbang ke benua Kunlun. Namun, jika seseorang mengambil formasi transportasi ke Provinsi Tengah Domain Tianwu dan bergegas ke Meteor Trail City dari sana, 3 hari sudah cukup. Kakak Xiao, mengapa kamu ingin pergi ke kuburan berdarah? Tempat itu, Mo Chen bertanya dengan agak malu-malu di kereta. Mo Chen pernah ke kuburan berdarah sebelumnya. Blood Cross yang terbuat dari dosa-dosa dari Xiao Chen memadati langit tempat itu. Kuburan besar itu juga dipadati oleh batu nisan dengan nama Xiao Chen ditulis dengan darah. Saat Xiao Chen melepas topengnya dan mengeluarkan Lunar Shadow Saber, dia sudah menyelesaikan obsesinya. Dia sekarang bisa menghadapi ini. Dia berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Melarikan diri bukanlah solusi. Masa lalu sudah berakhir. Tidak peduli betapa aku menyesalinya, itu tidak berguna. Saya hanya ingin melihat 1 kali terakhir dan melihat apakah saya dapat menghapus dosa-dosa di langit. Sekarang setelah obsesi Xiao Chen terselesaikan, dia harus berusaha menghapus dosa-dosa yang memenuhi langit. Kalau tidak, jika dia membiarkannya, masalah sangat mungkin muncul. Asal-usul dosa-dosa itu agak aneh. Xiao Chen telah membunuh banyak orang, begitu banyak sehingga dia kehilangan jejak. Namun, ketika dia memikirkannya, mereka semua adalah orang yang pantas mati. Dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Dia tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak dosa. Hanya ada satu penjelasan yang mungkin. Semua dosa itu ditinggalkan oleh Kaisar Azure. Xiao Chen juga samar-samar merasa bahwa jalan Kaisar 5 tahun lalu adalah jebakan. Munculnya jalan Kaisar yang berdarah jelas tidak acak. Mungkin ada beberapa rahasia di baliknya. Tentu saja, ini hanya tebakan. Tidak ada bukti substansial untuk mendukungnya. Kami sudah sampai. Sehari kemudian, Meteor Trail City muncul di kejauhan. Awan merah di langit sudah terlihat. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan Cycle War Chariot berubah menjadi singgasana. Kemudian masuk ke pakaian putihnya. Keduanya perlahan turun dari langit dan berdiri di puing-puing gerbang kota.
Melihat meteor Trail City yang remang-remang dan hancur, keduanya sangat tersentuh. Adegan dari 5 tahun lalu muncul di benak mereka. Saat mereka memikirkan kejadian hari itu, rasanya seperti baru kemarin. Pertempuran besar itu benar-benar mengejutkan, mengubah tempat itu menjadi gelap. Kenangan itu masih kelam, mungkin mustahil untuk dilupakan seumur hidup ini. Setiap langkah jalan Kaisar sangat sulit, ingatan akan hal ini terukir di tulangnya, tak terhapuskan. Memikirkan masa lalu, Xiao Chen bertanya ketika dia melihat senyum Mo Chen memudar dari wajahnya yang cantik, yang sekarang tampak muram. Mo Chen memaksakan senyum dan berkata, aku sedang memikirkan banyak hal. Aku berpikir, bagaimana jadinya jika kakak Xiao tidak melompat dari jalan Kaisar untuk kita saat itu? Apakah Anda percaya pada karma? Apa maksudmu? Karma berarti tidak ada kebetulan di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi, terjadi karena suatu alasan. Pasti ada tujuan untuk semuanya. Karena Mo Chen tampaknya mengerti dan tidak mengerti pada saat yang sama, Xiao Chen tersenyum dan berhenti menjelaskan. Sebaliknya, dia hanya berkata, sebenarnya, menurut pendapat saya, ujian terakhir dari jalan Kaisar bukanlah apakah saya bisa menyeberang atau tidak. Sebaliknya, itu adalah apakah saya memiliki keberanian untuk melompat atau tidak. 5 tahun kemudian, ketika saya melihat ke belakang sekarang, saya pikir saya benar-benar memenangkan taruhan. Mo Chen menyipitkan matanya sedikit saat dia menunjukkan giginya sambil tersenyum. Selama kakak Xiao bisa keluar dari bayang-bayang, Mo Chen berpikir itu adalah hal yang baik. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Kemudian, dia melihat ke depan dan berkata, ayo, masuk dan berjalan-jalan. Baiklah, Xiao Chen relatif akrab dengan kuburan. Bagaimanapun, dia datang ke sini setahun sekali selama 5 tahun terakhir. Setiap kali dia datang, rasa sakit di hatinya semakin meningkat. Itu menjadi sangat menyakitkan sehingga dia kehilangan keberanian untuk meninggalkan kereta perang siklus dan melepas topengnya. Sekarang Xiao Chen datang ke tempat ini lagi, dia meninggalkan kereta perang, melepas topengnya, dan membawa seorang teman. Rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, apa yang dia rasakan lebih merupakan gejolak emosi. Kematian tidak mewakili kehancuran, itu mewakili kehidupan baru. Saat itu, orang-orang ini mati untuknya. Mereka tidak punya harapan selain berharap Xiao Chen bisa menonjol dan menjadi orang yang disukai Luke. Mereka berharap dia akan memimpin mereka untuk melawan persatuan Dewa Dao, lalu melawan bencana iblis yang akan datang, yang bisa datang kapan saja. Mereka menyerahkan kehidupan baru mereka di Xiao Chen. Selama Xiao Chen bisa melangkah, orang-orang ini akan mendapatkan kehidupan baru. Jika dia tidak bisa, maka kematian mereka akan menjadi kehancuran. Itu akan menjadi kesedihan, keputusasaan, rasa sakit, dan segala macam emosi negatif lainnya. Setelah memahami keadaan siklus, Xiao Chen melihat masalah dari sudut yang luar biasa. Dia sekarang bisa dengan tenang menghadapi semua ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah bersyukur dan terus berjalan. Jika dia tetap terisolasi, terjebak dalam obsesinya, itu akan menjadi rasa tidak hormat terbesar bagi orang-orang mati ini. Aneh. Setelah berjalan-jalan selama setengah hari, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi curiga, merasa sangat bingung. Melihat ini, Mo Chen dengan cepat bertanya, kakak Xiao, ada apa? Ketika saya datang ke sini sebelumnya, akan ada banyak Blood Crows. Saat mereka menemukan keberadaan saya, mereka akan berbondong-bondong. Namun, kali ini, selain dari awan merah di langit, saya tidak melihat Blood Crows. Jumlah Blood Crows juga jauh lebih rendah. Petik 2. Mo Chen bingung. Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Itu sangat salah. Seseorang sedang menyempurnakan Blood Crows ini, menyerap dan mencerna dosa yang pernah ada di tubuhku. Xiao Chen sedikit mengernyit saat memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Di masa lalu, beberapa pembudidaya setan darah akan datang untuk menyaring dan menyerap gagak darah ini. Namun, mereka hampir tidak mengetahui asal-usul dosa. Tidak peduli berapa banyak Blood Crows yang mereka bunuh, jumlahnya selalu muncul kembali. Namun, kali ini, kekuatan dosa di langit jelas lebih lemah. Jumlah Blood Crows telah menurun drastis. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Xiao Chen menutup matanya dan memperluas sense spiritualnya ke kuburan berdarah. Dia perlahan mencari di sekitar, tetapi selain dari beberapa orang yang tersebar yang ada di sini untuk merapikan kuburan, hanya ada Blood Demons pada pelatihan pengalaman. Dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Apakah saya salah merasakan? Xiao Chen tidak puas dengan ini, jadi dia menggunakan sense spiritualnya untuk mencari lagi. Setelah tidak menemukan apapun, dia secara pribadi berjalan berkeliling dan memeriksa seluruh kuburan. Pada akhirnya,
dia masih tidak menemukan apapun. Namun, dia memang membuang Blood Demons yang dia temui di sepanjang jalan. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, awan merah pekat di langit tampak redup dibandingkan ketika dia pertama kali tiba. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar dan sulit untuk diperhatikan. Kakak Xiao, mungkin orang itu ada di langit. Kata-kata Mo Chen mengejutkan Xiao Chen. Matanya berbinar ketika dia berkata, itu benar. Dosa-dosa terpadat di awan merah di langit. Hanya merumput terhadap mereka akan menodai tubuh dengan dosa. Orang biasa tidak akan pergi ke sana, jadi saya mengabaikannya. Namun, seseorang yang benar-benar mampu memperbaiki asal-usul dosa tidak akan peduli tentang itu. Petik 2. Dengan pikiran, Xiao Chen mendorong dari tanah dengan ujung jari kakinya. Kemudian, dia langsung melesat ke arah awan merah seperti anak panah yang tajam. Namun, sepertinya ada rahasia di balik awan merah itu, penghalang lembut yang terasa seperti kapas. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Xiao Chen, dia tidak bisa membukanya. Sebaliknya, dosa membebani dia, yang terasa agak tak tertahankan. Setelah Xiao Chen mencoba beberapa kali, matanya berubah merah. Muncul garis-garis hitam di permukaan bola matanya, tanda dosa masuk jauh ke dalam tubuh dan mempengaruhi pikiran, suatu hal yang sangat berbahaya. Xiao Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia dengan cepat meninggalkan awan merah dan mendarat di tanah. Kemudian, dia segera menggunakan energi dao besar untuk menghilangkan semua dosa di tubuhnya. Apa yang salah? Mo Chen bertanya dengan agak khawatir ketika dia menyadari bahwa situasinya tidak aktif. Setelah menghilangkan dosa di tubuhnya, Xiao Chen tersenyum dan berkata, kamu benar. Sesuatu sedang terjadi di awan merah. Bahkan aku tidak bisa membaginya dengan mudah. Sulit untuk berpisah bukan berarti tidak mungkin. Itu hanya berarti bahwa seseorang harus berusaha. Xiao Chen tidak takut kerja keras. Dia hanya takut tidak menemukan apa-apa. Sekarang setelah ada petunjuk, dia secara alami bahagia. Mundur sedikit. Xiao Chen menyuruh Mo Chen untuk menjauh. Kemudian, dengan pikiran, piringan cahaya grid Dao energi di belakangnya mengembun menjadi satu titik. Kemudian, itu melonjak ke udara, mencapai ketinggian 10 meter sebelum dia berteriak, Dao. Xiao Chen menunjuk ke langit, dan dengan dukungan energi Dao besar, cahaya pedang menerangi kota jejak meteor yang gelap. Cahaya pedang berubah menjadi sinar cahaya yang gemerlap, menembak keluar bersama dengan niat pedang yang tak terbatas. Itu langsung merobek lubang di awan merah. Suara mendesing. Begitu awan darah terkoyak, cahaya Buddha keemasan bersinar dari lubang. Itu sangat mempesona dan gemerlap, cukup menarik perhatian di ruang redup ini. Apa itu? Para pembudidaya di kuburan, yang ada di sini untuk mengunjungi dan merapikan kuburan, bingung ketika mereka melihat pemandangan aneh di depan mereka. Sesaat setelah cahaya Buddha muncul, itu menghilang. Jelas, orang yang memurnikan asal-usul dosa menyadari bahwa dia telah terungkap. Menyadari ada sesuatu yang salah, dia dengan cepat menghentikan apa yang dia lakukan dan mencoba melarikan diri. Namun, tidak semudah itu untuk melarikan diri. Tunggu di sini sebentar, kata Xiao Chen lembut kepada Mo Chen. Kemudian, dia melayang ke udara seperti anak panah, merobek awan merah. Seketika, bidang penglihatan Xiao Chen meluas ke atas awan merah pekat. Sosok Buddha yang duduk di sana sekarang perlahan memudar. Asal-usul dosa seperti air pasang surut, perlahan-lahan berhamburan di tubuh sosok itu. Bodhisattva Siti Garba. Xiao Chen terkejut. Penampakan sosok Buddha itu cocok dengan Bodhisattva Siti Garba yang pernah dilihatnya. Mengapa orang ini muncul di sini? Sangat sulit untuk menyingkirkannya. Saat itu, di pulau-pulau satelit di wilayah Laut Pulau Bintang Surgawi, Xiao Chen pernah menghancurkan pangkalan pihak lain, hanya menyisakan kepala pihak lain. Tanpa diduga, Bodhisattva Siti Garba muncul lagi, menyebabkan masalah sekali lagi. Ini mungkin bukan Siti Garba Bodhisattva secara pribadi. Kalau tidak, dia tidak akan berlari begitu cepat pada tanda pertama masalah. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, di mana dia melihat titik hitam dengan cepat melarikan diri di ujung penglihatannya. Setelah dia, Xiao Chen menyipitkan matanya dan mengeksekusi seni naga ikan. Dia bergerak seperti naga dan mengguncang tubuhnya, menyebarkan semua dosa yang mengganggunya. Kemudian, dia dengan cepat mengejar. Dengan kecepatan Xiao Chen saat ini, selama perdana tidak muncul, tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Namun, orang di depan Xiao Chen ini tampaknya merupakan pengecualian. Orang ini aneh dan sangat cepat. Cahaya Buddha berkelap-kelip di bawah kaki orang ini saat bunga Bodhi bermekaran dan layu di sekelilingnya. Di tengah bunga Bodhi memenuhi langit, sosok ini muncul seperti bayangan sekilas saat ia melarikan diri ke kejauhan.
1 jam kemudian, Xiao Chen tidak hanya gagal menutup celah tetapi malah melebar. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Menarik. Senyum muncul di wajah Xiao Chen saat dia menjadi lebih tertarik. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan 7 dosa mematikan terbang keluar. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, 7 senjata surgawi bergabung menjadi satu. Kemudian, Xiao Chen berdiri di atas 7 dosa mematikan saat dia mengeksekusi jurus pertama teknik pedang sempurna, posisi pemecah kekosongan. Ini adalah teknik bela diri yang digunakan untuk membunuh musuh. Namun, Xiao Chen sekarang dengan paksa menggunakannya untuk meningkatkan kecepatannya, pengeluaran yang agak boros. Jumlah energi primordial yang habis agak berlebihan. Namun, Xiao Chen tidak punya pilihan selain melakukan ini, menggunakan tubuhnya untuk mengontrol pedang, dan pedang untuk mengontrol ruang, bergerak sambil menghancurkan ruang. Dengan penggunaan boros seperti itu, kecepatan Xiao Chen segera meningkat secara eksplosif. Kemanapun dia lewat, ruang retak. Ketika orang di depan berbalik untuk melihat, dia terkejut. Dalam kegugupan dan kepanikannya, dia akhirnya melambat. Aneh, aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, mengapa auranya terasa begitu akrab? Begitu pihak lain menoleh, Xiao Chen melihat penampilannya, yang menimbulkan beberapa keraguan. Setelah mengejar beberapa saat lagi, Xiao Chen mendapat kilasan inspirasi, tiba-tiba teringat mengapa aura ini terasa begitu akrab. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Zhuang Zhenghe, jadi, kamu belum mati. Setelah mendengar seruan Xiao Chen, pemilik sosok itu jelas tercengang, setelah menerima kejutan yang signifikan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Xiao Chen mengeksekusi Void Breaking Stance sekali lagi. Namun, kali ini bukan untuk menunggangi pedangnya tetapi untuk langsung menembus ruang. Pedang yang menghancurkan ruang menghilangkan semua cahaya. Kemudian, dalam sekejap, dengan cepat muncul di belakang Zhuang Zhenghe. Sial, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Zhuang Zhenghe menoleh dan membentuk segel tangan dengan kedua tangan. Sebuah swastika meledak dari telapak tangannya dan memblokir pedang Xiao Chen. Catatan TL, swastika, Wan, bukan hanya simbol Nazi. Ini juga merupakan simbol Buddhis yang mewakili keilahian, spiritualitas, dan keberuntungan. Simbol ini juga muncul di banyak agama India dengan arti yang sama, kemunculan pertamanya di anak benua India terjadi sekitar 3000 SM. Nazi hanya mengadopsi simbol ini dan tidak menciptakannya. Xiao Chen terbang ke depan dan dengan santai menangkap senjata surgawi yang memantul kembali. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak buruk, meskipun mengganti kulitmu, kekuatanmu meningkat secara signifikan. Biksu berdarah Zhuang Zhenghe menyeka darah dari bibirnya dan berkata dengan agak enggan, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda, Raja Naga Azure Xiao Chen. Setelah diam selama 5 tahun tanpa kabar tentang Anda tiba-tiba muncul lagi dan mengejutkan seluruh alam Kunlun sekaligus. Petik 2. Xiao Chen tidak peduli dengan sarkasme dalam nada Zhuang Zhenghe. Dia hanya bertanya dengan dingin, di mana Bodhisattva Sitigarbha? Apa yang dia rencanakan? Bicaralah dengan jujur, dan aku akan membiarkanmu mati dengan mayat utuh. Hahaha, Xiao Chen, kamu bocah kecil, kamu benar-benar naif. Apakah Anda yakin Anda membuat saya terpojok? Anda harus melihat kemana Anda mengejar saya. Aku akan menghitung sampai 3, dan setelah itu, akan sulit bagimu untuk pergi bahkan jika kamu mau. Zhuang Zhenghe sangat percaya diri, tidak menunjukkan rasa takut, wajahnya penuh ejekan. Domain hantu. Xiao Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia mengejarnya sampai ke domain hantu dari domain Tianwu. Orang ini benar-benar percaya diri. Kartu truf apa yang dia miliki? Hahaha, hitungan 3 saya selesai. Xiao Chen, kamu bisa mati sekarang. Tepat saat Xiao Chen berpikir, Zhuang Zhenghe tiba-tiba tertawa gila, tampak sangat buas. Tiba-tiba, sesosok turun dari langit dan melemparkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen. Serangan telapak tangan tampak lembut dan ringan, tetapi kekuatannya sangat luar biasa. Begitu angin palem bertiup, sepertinya menekan langit dengan kedatangannya. Ini membentuk tekanan tak terbatas dengan paksa, aura perdana. Dao, Xiao Chen terkejut, tetapi dia tidak bingung dengan bahaya yang akan datang. Pada saat kritis, dia berteriak, dan energi Dao besar memenuhi seluruh tubuhnya. Kemudian, dia mengayunkan tangannya dan mengirimkan serangan pedang. Sebuah cahaya berkedip di telapak tangan Xiao Chen, dan sosok bayangan pedang muncul dan berputar. Kemudian, mereka bergabung menjadi satu. Bang! Cahaya pedang dan angin telapak berbenturan. Dunia menjadi gelap dan mulai retak, langit hancur. Ketika seseorang melihat ke atas,
seseorang dapat melihat surga berbintang yang tak terbatas dengan jutaan bintang yang berkedip-kedip, tampak seperti papan catur yang rumit. Ini menciptakan ilusi bahwa seseorang berada di alam semesta. Angin kencang bertiup, dan Xiao Chen mundur 5 kilometer. Dao Might di belakangnya menyebar tetapi tidak menyebar, memungkinkan dia untuk menghentikan dirinya sendiri dengan kuat. Orang yang datang mundur 1 kilometer dan berhenti di udara, tampak menyatu dengan langit. Raja Hantu Gunung Timur. Xiao Chen menyipitkan matanya saat dia melihat orang ini. Ini adalah salah satu dari 3 perdana Dewa Dao Union, Raja Hantu Gunung Timur. Ketika Xiao Chen melihat lagi, Zhuang Zhenghe sudah lama menghilang. Mengingat teknik gerakannya, sudah terlambat untuk mengejarnya. Selanjutnya, masih ada Raja Hantu Gunung Timur yang menghalangi Xiao Chen, mencegahnya mengejar. Di bawah Prime, kamu adalah orang pertama yang cukup kuat untuk menerima serangan telapak tangan dengan kekuatan 30% dariku, kata Raja Hantu Gunung Timur dengan acuh tak acuh. Dia mencoba terlihat tenang saat dia melihat Xiao Chen, tapi dia jelas menyembunyikan beberapa keterkejutan. Orang ini sudah benar-benar bangkit. Sekarang, saya tidak lagi percaya diri untuk menahannya di sini. Apakah begitu? Namun, saya belum menggambar pedang saya. Untuk apa menjadi begitu tinggi dan perkasa? Xiao Chen membalas dengan dingin, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Xiao Chen tidak menggambar Lunar Shadow Saber. Jika dia melakukannya, dia akan mampu memblokir serangan telapak tangan itu sepenuhnya. Haha, betapa sombongnya. Anda tidak tahu apa yang baik untuk diri sendiri. Segera pergi, dan aku bisa berpura-pura tidak pernah melihatmu. Karena Raja Hantu Gunung Timur tahu bahwa dia tidak akan bisa menahan Xiao Chen di sini, dia tidak mau melakukan upaya yang tidak perlu dengan melawannya. Zhuang Zhenghe jelas berada di domain hantu. Bagaimana Xiao Chen bisa puas dengan pergi sekarang? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Jika Anda menyerahkan Zhuang Zhenghe, saya akan segera pergi. Kalau tidak, Anda bisa melupakan memblokir saya. Petik 2. Lunar Shadow Saber muncul, dan Xiao Chen menggenggam pegangannya. Dia tidak menunjukkan rasa takut saat dia menghadapi perdana. Apa Zhuang Zhenghe? Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya atau bahkan mengenalnya. Nak, karena kamu sangat arogan, aku tidak keberatan mengajarimu pelajaran. Raja Hantu Gunung Timur tersenyum dingin, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Kemudian, roh jahat terbang keluar dari tubuhnya. Segera, roh-roh jahat dan hantu-hantu jahat mewujudkan pemandangan besar mata air kuning. Sepertinya pertempuran besar akan segera dimulai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesosok terbang dari belakang Xiao Chen. Sosok ini tampak seperti matahari agung dari langit tertinggi yang memancarkan cahaya terangnya kemana-mana. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Chen, kakak Ying ada di sini. Itu benar. Orang yang datang adalah Ying Zongtian. Dia telah merasakan fluktuasi yang intens dari sekte langit tertinggi dan menemukan bahwa itu adalah Xiao Chen, jadi dia dengan cepat mengejar sepanjang jalan. Kakak, kata Xiao Chen sambil berbalik, kegembiraan tertulis di wajahnya. Ying Zongtian mengangguk sedikit, lalu dia dengan lembut, ayo pergi dulu. Sangat tidak menguntungkan untuk melawannya di domain hantu. Namun, saya memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan dan harus memasuki domain hantu. Tolong dengarkan saya. Sejak Ying Zongtian bertanya, Xiao Chen tidak punya pilihan selain menyerah, menarik Dao Might yang agung. Ying Zongtian, kamu agak bijaksana. Raja Hantu Gunung Timur tertawa keras, dan fenomena misterius mata air kuning menghilang. Kakak Ying, mengapa kita membiarkannya pergi? Dengan kami berdua, kami pasti bisa mendorongnya kembali, tanya Xiao Chen, tidak puas. Sejak Zhuang Zhenghe berlari ke domain hantu, dia harus memiliki koneksi yang tak terbantahkan dengan Raja Hantu Gunung Timur. Jejak petunjuk yang bagus terputus seperti itu, Xiao Chen hanya merasa tidak puas dengan kesimpulan seperti itu. Ying Zongtian tersenyum dan menjawab, tidak sesederhana itu. Kekuatan perdana bahkan lebih besar dari yang Anda bayangkan. Jika Anda benar-benar bertarung, Anda pasti akan menjadi orang yang menderita. Selanjutnya, Anda berada di domain hantu. Dia memegang keunggulan kandang. Juga, para ahli Ghost Rache bisa datang untuk membantu kapan saja. Bahkan jika Anda menambahkan saya ke dalam persamaan, jika kita bertarung, kedua belah pihak hanya akan mengalami kerusakan. Setelah mendengar penjelasan Ying Zongtian, Xiao Chen perlahan menjadi tenang dan menganalisis situasi. Memang, seperti yang dikatakan Ying Zongtian. Secara alami, Xiao Chen juga memahami logika ini. Namun, kecemasannya telah membutakannya pada rasional ini.
Masih ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Xiao Chen dan seorang perdana. Saat ini, dia hanya bisa mundur dengan aman. Namun, itu sudah sangat luar biasa. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mampu menantang prestise seorang perdana. Bahkan Kaisar Bela Diri Surga ke-9 hanyalah keberadaan biasa sebelum perdana. Mampu dengan mudah menerima serangan telapak tangan dari Raja Hantu Gunung Timur dan menghadapinya dengan jelas menunjukkan peningkatan Xiao Chen. Kakak, terima kasih banyak. Aku memang terlalu terburu-buru sebelumnya. Namun, Xiao Chen tidak pernah membuang waktu untuk masalah yang tidak terpecahkan atau tidak penting. Setelah dia memikirkan masalah ini, dia segera berterima kasih kepada Ying Zhongtian. Ying Zhongtian tersenyum ramah. Bahkan jika aku tidak datang, tidak ada yang akan terjadi padamu. Namun, apa yang terjadi bagi Anda untuk menjadi cemas ini? Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Xiao Chen mengangguk dan menjelaskan pertemuannya di kuburan berdarah serta detail tentang Bodhisattva Siti Garba sekaligus. Untuk berpikir sebenarnya ada hal seperti itu. Maka itu benar-benar layak untuk mengambil risiko lebih awal. Petik 2. Setelah Ying Zhongtian mendengar penjelasan Xiao Chen, dia menyesal membiarkan Raja Hantu Gunung Timur bebas dari hukuman. Di belakang, Raja Hantu Gunung Timur memegang keunggulan sebagai tuan rumah namun masih mundur dengan mudah. Jelas, ada lebih banyak di balik ini. Xiao Chen tidak mempermasalahkan masalah ini. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, masih lebih baik untuk memikirkan hal ini dan menemukan solusi jangka panjang. Karena Anda sudah di sini, Kakak Ying, Anda harus mengundang saya ke Sekte Langit Tertinggi. Petik 2. Ying Zhongtian tampak agak riang. Dia terus tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi. Kita harus minum beberapa saat Anda menjelaskan Dao kepada saya. Anda tidak diizinkan menyembunyikan apapun. Petik 2. Tentu saja, itu tidak perlu dikatakan lagi. Namun, kita perlu melakukan perjalanan ke kuburan berdarah terlebih dahulu. Ada seorang teman yang menungguku di sana. Baiklah, ayo pergi. Keduanya melayang ke udara dan dengan cepat menghilang, dengan cepat meninggalkan domain hantu. Di sisi lain, setelah pergi, Raja Hantu Gunung Timur bertemu dengan Zhuang Zhenghe dengan ekspresi cemberut. Aku sudah memberitahumu berkali-kali untuk tidak memanggilku dengan santai. Belum saatnya hubungan kita terungkap, kata Raja Hantu Gunung Timur. Zhuang Zhenghe tampak agak terkejut dan tidak berani membantah. Dia berbisik, saya tidak menyangka orang ini tumbuh begitu cepat. Saya pikir Anda akan dapat menghadapinya dengan mudah dengan kemampuan Anda. Petik 2. Sampah sekali. Jika saya bisa menanganinya begitu saja, apakah Anda pikir saya akan mengizinkannya hidup sampai sekarang? Biarkan saya memberitahu Anda ini, bahkan jika penguasa dewa yang meninggalkan surga ingin membunuhnya sekarang, dia harus mengeluarkan banyak usaha. Petik 2. Serangan telapak tangan Raja Hantu Gunung Timur sebelumnya tidak benar-benar memaksa Xiao Chen kembali. Oleh karena itu, perdana ini marah di dalam hatinya dan tidak dalam suasana hati yang baik. Jika bukan karena perlu menyembunyikan hubungannya dengan Bodhisattva Siti Garba, Raja Hantu Gunung Timur tidak akan terlalu khawatir. Dia pasti tidak akan begitu murah hati kepada Xiao Chen. Karena dia sangat kuat, mengapa tidak membunuhnya? Bukankah ini hanya membiarkan dia tumbuh lebih jauh dan menyebabkan masalah bagimu di masa depan? Zhuang Zhenghe mendesak, merasakan ketakutan yang tersisa karena mengetahui bahwa dia benar-benar hampir mati di tangan pihak lain. Untungnya, Zhuang Zhenghe tidak membuang waktu, melarikan diri saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kalau tidak, dia mungkin sudah menjadi tumpukan tulang putih. Raja Hantu Gunung Timur memelototi Zhuang Zhenghe. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu tahu ini. Bahwa saya menemui Bodhisattva Siti Garba. Sebelum perdana, Zhuang Zhenghe tidak mengudara. Dia menundukkan kepalanya dan segera mematuhi setiap perintah. Karena itu, dia dengan cepat membawa Raja Hantu Gunung Timur ke jalan mata air kuning. Saat ini, Yellow Springs Road sudah menjadi tanah terlarang yang tidak terbuka untuk orang lain. Selanjutnya, setelah kepala Bodhisattva Siti Garba menyatu dengan tubuhnya, kendalinya atas neraka ini menjadi sangat kuat. Kecuali jika dia menginginkannya, bahkan seorang perdana akan kesulitan bertemu dengannya. Dengan Zhuang Zhenghe yang memimpin, Raja Hantu Gunung Timur tiba di gerbang neraka tanpa halangan. Melewati gerbang neraka adalah jalan mata air kuning, di mana 6 jalur reinkarnasi berada. Tunggu di sini, kata Raja Hantu Gunung Timur dan berjalan sendirian. Di dunia ini, bahkan seorang perdana hanya bisa melihat hitam dan putih. Selain bertahun-tahun yang lalu, ketika seseorang meninggalkan seberkas cahaya pedang, tidak ada yang bisa membawa warna ke tempat ini. Namun, saat ini, situasinya tampaknya agak berbeda.
Sangat jauh, di ujung Yellow Springs Road, orang bisa samar-samar melihat beberapa cahaya Buddha warna-warni naik dan turun seperti ombak laut, tampak tidak jelas. Ketika seseorang mendengarkan dengan ama, seseorang akan mendengar nyanyian Buddhis melayang di udara. Nyanyian itu berdengung seperti nyamuk. Tidak hanya satu orang yang melantunkan, tetapi suara banyak orang saling menutupi. Kata-kata Sansekerta tumpang tindih, membawa kekuatan Buddhis yang berat, yang membuat hati seseorang tenang saat mereka mengagumi kekuatan Buddhis. Raja Hantu Gunung Timur bergerak cepat di Yellow Springs Road. Segera, dia mencapai sungai dunia bawah yang jauh di dalam. Lautan kepahitan berada tepat di seberang sungai. Roh-roh sedih yang tak terhitung jumlahnya memenuhi lautan kepahitan. Bodhisattva besar melayang di atas permukaan laut, roh-roh jahat dan hantu-hantu jahat berjuang di sana tampak seperti semut dibandingkan. Ada 800 arhat di sekitar Bodhisattva, melantunkan mantra dengan mata tertutup. Nyanyian Sansekerta berlapis datang dari orang-orang ini. Kadang-kadang, sejumlah besar roh jahat dan hantu jahat dimurnikan. Kemudian, mereka menjadi seperti ribuan kunang-kunang yang terbang ke tubuh Bodhisattva besar itu. Secara alami, Bodhisattva adalah Bodhisattva Sitigarbha yang misterius. Dia membuka matanya dan menarik inkarnasi dharmanya. Kemudian, tubuhnya kembali ke keadaan normal. Setelah itu, dia melompati sungai dunia bawah dan tiba di hadapan Raja Hantu Gunung Timur. Muridmu itu sepertinya kurang beruntung. Tidak lama setelah dia mulai memperbaiki dosa-dosa itu untukmu, Xiao Chen menemukannya, kata Raja Hantu Gunung Timur, nada tidak puas. Dia bahkan memanggilku dan mengungkapkan hubungan di antara kita. Tubuh Fana Bodhisattva Sitigarbha adalah seorang lelaki tua di Kasaya. Dia memegang tongkat dan memiliki janggut panjang dan alis yang panjang. Dia memiliki penampilan seorang biarawan berpangkat tinggi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Belum sampai ke situ, dia tidak tahu apa yang terjadi, apalagi kekuatanku. Bahkan jika dia telah menemukan beberapa petunjuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak di sini, mencari saya, karena masalah kecil ini, kan? Petik 2. Mata Sitigarbha Bodhisattva yang dalam mengungkapkan kebijaksanaan tanpa batas dan cahaya Buddha yang tak terduga. Betul sekali. The Heaven Abandoning Deity Sovereign memperkirakan bahwa Xiao Chen akan segera pergi ke Azure Dragon Palace. Ceritakan semua yang Anda ketahui tentang Istana Naga Azure. Petik 2. Raja Hantu Gunung Timur tidak percaya pada agama Buddha. Alam Kunlun juga tidak memiliki ajaran Buddha. Oleh karena itu, dia tidak tertarik pada identitas Bodhisattva Sitigarbha, dia juga tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Raja Hantu Gunung Timur hanya mengambil Sitigarbha Bodhisattva sebagai ahli, yang kekuatannya setara dengannya, ahli puncak yang bisa diajak bekerja sama. Di mata Raja Hantu Gunung Timur, kekuatan berkuasa. Baginya, semua kepercayaan, termasuk ras dewa, hanyalah rekayasa belaka. Aku belum pernah mendengar tentang Istana Naga Azure. Namun, selama waktu saya, Azure Dragon sudah ada. Itu adalah salah satu dari 7 naga surgawi berwarna. Garis keturunannya sangat mulia, hanya di bawah 3 naga leluhur yang agung di antara ras naga. Ketika Raja Hantu Gunung Timur mendengar itu, keserakahan melintas di matanya. Dia memandang Bodhisattva Sitigarbha dan berkata, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya. Pada akhirnya, penguasa dewa yang meninggalkan surga sangat egois. Saya tidak percaya dia akan membagi banyak keuntungan dengan saya. Saya masih harus mengandalkan diri saya sendiri. Bodhisattva Sitigarbha berpikir lama. Kemudian, dia berkata, tentu. Namun, Anda harus memikirkan cara untuk membantu saya memperbaiki dosa di kuburan berdarah. Ini agak sulit. Xiao Chen sudah berjaga-jaga, dan tempat itu adalah wilayah Ying Zongtian, Raja Hantu Gunung Timur bergumam dengan cemberut, menyeimbangkan pro dan kontra. Pikirkan sendiri. Bodhisattva ini perlu mengosongkan neraka dari roh-rohnya yang sedih. Saya bersumpah untuk tidak menjadi Buddha sampai neraka kosong. Sebelum Bodhisattva Sitigarbha menggumamkan nama Buddhisnya, sebuah cahaya aneh melintas di matanya. Kemudian, dia melanjutkan bentuk inkarnasi dharmanya dan terus memurnikan roh-roh jahat dan hantu-hantu jahat di lautan kepahitan yang tak terbatas. Ketika Raja Hantu Gunung Timur melihat ini, dia berpikir dalam hati, biksu tua botak ini sama sulitnya untuk dihadapi seperti penguasa dewa yang meninggalkan surga. Mereka berdua adalah karakter yang merepotkan. Raja Hantu Gunung Timur mengayunkan lengan bajunya dan pergi, memikirkan bagaimana memenuhi kondisi pihak lain. Jalan mata air kuning dan lautan kepahitan yang tak terbatas masih ada di sana. Hanya cahaya pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Azure yang hilang. Sekte Langit Tertinggi, Domain Tianwu, Xiao Chen, Mo Chen,
Dan Ying Zongtian duduk santai di paviliun terbuka di atas gunung, menganalisis hal-hal mengenai Bodhisattva Sitigarbha. Saya tahu tentang Bodhisattva Sitigarbha ini. Ada legenda kuno tentang dia, seorang bodhisattva yang tersembunyi di kedalaman neraka dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, bodhisattva itu tidak pernah meninggalkan neraka dan tidak ikut campur dalam urusan dunia luar, karenanya, sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang dia. Ying Zongtian meletakkan cangkir tehnya dan melanjutkan, selanjutnya, Kaisar Azure membunuhnya 10.000 tahun yang lalu. Akibatnya, orang tidak lagi peduli dengan urusan bodhisattva ini. Mo Chen telah membaca banyak teks kuno tentang sekte Buddha sebelumnya. Dia menambahkan, selama zaman abadi, sekte-sekte Buddhis berkembang. Mereka tidak jauh lebih lemah dari pengadilan abadi. Dalam kultivasi Buddhis, seorang bodhisattva hanya satu tingkat lebih rendah dari seorang Buddha, hanya satu langkah darinya. Xiao Chen bertanya dengan tertarik, langkah apa? Ambisi yang hebat. Jika seorang bodhisattva ingin menjadi seorang Buddha, mereka perlu membaca kitab Mahayana dan mengumumkan ambisi yang besar. Setelah mereka menyelesaikannya, mereka dapat mencapai Dao dan menjadi seorang Buddha. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tercengang. Dia merasa bingung. Sesederhana itu. Lalu jika seorang bodhisattva dengan sengaja membuat ambisi besar mereka menjadi sangat sederhana, tidakkah mereka dapat menjadi seorang Buddha dengan mudah? Mo Chen tersenyum tipis dan menjawab, kamu bisa mengatakan itu, tetapi tidak ada yang akan melakukan itu. Sulitnya ambisi besar secara langsung mempengaruhi kekuatan seseorang setelah mencapai kebudaan. Ambisi besar biasa dikenal sebagai ambisi besar kecil. Yang lebih sulit adalah ambisi besar yang besar. Para bodhisattva akan memilih kesulitan dari ambisi besar mereka menggunakan kebijaksanaan dan pencerahan mereka. Bodhisattva biasa-biasanya memilih ambisi kecil yang besar. Mereka yang lebih jauh dalam kebijaksanaan dan pencerahan akan menantang ambisi besar yang besar. Contoh paling terkenal adalah Buddha Amitabha, yang membuat 48 ambisi besar. Dia tidak diragukan lagi adalah orang terkuat di sekte Buddhis kuno. Petik 2. Jelas, ini adalah pertama kalinya Ying Zongtian mendengar penjelasan ini. Dia bertanya dengan penuh minat, bagaimana hal ini berhubungan dengan Bodhisattva Sitigarbha. Mo Chen tersenyum dan berkata dengan serius, ini sangat relevan. Sekte Buddhis menjelaskan ambisi besar sebagai tercerahkan dan melihat sifat sejati dari segala sesuatu, mengasihani semua makhluk hidup, karenanya, membuat keinginan untuk menyelamatkan masa dengan hati yang tulus tanpa keinginan egois. Namun, ini hanya penjelasan sekte Buddhis. Dari sudut pandang kami orang luar, itu tidak terlalu dalam. Apa yang disebut ambisi besar harus menjadi semacam kekuatan keinginan. Dengan membuat keinginan pada dunia, semakin besar keinginannya, semakin banyak yang akan mereka terima dari dunia dan semakin kuat mereka nantinya. Jika seseorang tidak tercerahkan atau cukup bijaksana, mereka tidak akan dapat mewujudkan keinginannya. Kemudian, mereka akan mandek dan mengalami hambatan dalam kultivasi mereka. Ying Zongtian tertawa terbahak-bahak dan berkata, di tanah di mana sekte Buddha berkembang, penjelasanmu pasti akan dianggap sesat. Namun, saya merasa itu masuk akal. Ini seperti kekuatan iman ras dewa. Namun, kekuatan keinginan sekte Buddhis lebih misterius. Mo Chen tersenyum dan mengangguk. Menurut teks-teks kuno, Bodhisattva Sitigarbha sangat bijaksana dan jauh dalam pencerahannya. Bahkan sebagai bodhisattva, dia bisa mengalahkan banyak Buddha. Ketika dia bersiap untuk menjadi seorang Buddha, dia mengalami kesusahan besar di dunia. Zaman abadi dihancurkan, dan alam Buddhis terlibat. Buddha yang tak terhitung jumlahnya jatuh juga. Bodhisattva Sitigarbha melihat keadaan sekte Buddhis kuno dan segera mengubah ambisi besarnya yang besar. Dia bersumpah untuk tidak menjadi Buddha jika neraka tidak kosong. Dia bersumpah untuk tidak menjadi Buddha jika neraka tidak kosong. Xiao Chen mengulangi kata-kata ini dalam gumaman, memasuki pemikiran yang mendalam. Sepertinya dia menemukan sesuatu. Mo Chen terus menganalisis, menyuarakan pendapatnya. Kesulitan ambisi besar ini bisa menyaingi 48 ambisi besar Buddha Amitabha saat itu. Begitu dia berhasil, kekuatannya akan melampaui batas, sangat mungkin menjadi sang Buddha dari dunia baru. Mengingat hal ini, sepertinya Bodhisattva Sitigarbha sangat ambisius. Tujuannya adalah untuk menjadi sang Buddha dari dunia agung sejati di luar tanah terlantar. Ketika sekte Buddhis kuno dihancurkan, Bodhisattva Sitigarbha memasuki neraka dan membuat ambisi yang begitu besar, benar-benar menentukan. Mo Chen melanjutkan, sebenarnya tidak sulit untuk menjelaskan mengapa Bodhisattva Sitigarbha mengejar dosa kakak Xiao Chen. Itu bisa dijelaskan dengan kata-kata, neraka tidak kosong. Sebuah inspirasi muncul di benak Xiao Chen, ekspresi pencerahan mencerahkan wajahnya. Dengan alasan Mo Chen, beberapa pertanyaannya terjawab,
benar-benar terurai. Xiao Chen berkata, saya menemukan jawabannya. Dosa pada saya ditinggalkan oleh Kaisar Azure. Saat itu, Kaisar Azure juga memiliki teknik kultivasi yang menyerap dan menghaluskan dosa. Dia pasti telah pergi ke neraka sebelumnya dan mengambil beberapa dosa yang semula ada di sana. Ketika berbicara tentang tempat dengan dosa paling banyak, tentu saja itu adalah neraka. Karena Kaisar Azure mengembangkan seni kebaikan dan kejahatan, dia pasti pernah pergi ke neraka sebelumnya. Bodhisattva Sitigarba rupanya memiliki dendam lama dengan Kaisar Azure. Kaisar Azure juga sangat akrab dengan neraka. Saat itu, Kaisar Azure mengambil sejumlah besar dosa dari neraka. Namun, ambisi besar Bodhisattva Sitigarba adalah jika neraka tidak kosong, ia tidak akan menjadi seorang Buddha. Bodhisattva Sitigarba perlu menyucikan semua dosa neraka sebelum dia bisa menjadi seorang Buddha. Namun, sebagian besar dosa neraka ada pada Kaisar Azure. Bahkan jika Bodhisattva Sitigarba selesai memurnikan segalanya, dia tetap tidak akan menjadi seorang Buddha. Dia perlu memurnikan dosa pada Kaisar Azure juga. Jalan Kaisar yang berdarah sejak saat itu mungkin disebabkan oleh Bodhisattva Sitigarba yang mencoba memaksakan semua dosa dari Xiao Chen. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, Mo Chen tersenyum tipis dan berhenti berbicara. Namun, ini adalah pembuka mata besar bagi Ying Songtian. Dia tersentak kagum dan memuji Mo Chen. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona Mo sangat cerdas, terampil dalam sitar, kaligrafi, melukis, kedokteran, astrologi, dan banyak bidang lainnya. Hari ini, saya akhirnya melihatnya sendiri. Petik 2. Tanpa pengetahuan yang luas, orang lain tidak akan dapat memahami gambaran keseluruhan tentang apa yang terjadi dengan Bodhisattva Sitigarba atau menyatakan informasi secara terorganisir. Ying Zongtian benar-benar kagum dengan apa yang dikatakan Mo Chen, tidak hanya bersikap sopan. Terima kasih banyak, senior, atas pujianmu. Mo Chen sangat senang mendapatkan pujian dari seorang perdana. Dia tersenyum ringan dan menyatakan penghargaannya. Namun, dia bahkan lebih bahagia telah membantu Xiao Chen memecahkan teka-teki ini. Xiao Chen berkata dengan cemberut, kami benar-benar tidak bisa membiarkan dia maju ke kebudayaan. Jika tidak, mengingat karakternya, itu tidak akan berakhir baik bagi kami. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan masalah alam Buddhis. Namun, keberadaan Bodhisattva Sitigarba merupakan ancaman bagi keberadaannya sendiri, jadi dia tidak punya pilihan selain peduli. Ying Zongtian menghela nafas pelan dan berkata, saat ini, alam Kunlun berada di tengah badai. Di depan kita adalah bencana iblis, yang bisa datang kapan saja. Di belakang, ada orang-orang ambisius seperti Heaven Abandoning Deity Sovereign. Sekarang, ada Bodhisattva Sitigarba lain, yang mengincar kita seperti mangsa. Setelah Thunder Sovereign pergi, dunia ini menjadi kacau di mana-mana. Sepertinya alam Kunlun tidak akan bisa menghindari kesengsaraan ini. Petik 2. Hati Xiao Chen tenggelam. Kakak Ying, apakah bencana iblis benar-benar separah itu? Ekspresi Ying Zongtian berubah serius. Kemudian, dia menunjukkan senyum pahit yang tak berdaya dan menjawab, ini sangat parah. Hanya 18 Raja Iblis yang sudah sakit kepala untuk dihadapi. Gereja kegelapan yang bahkan lebih kuat belum muncul. Sangat sulit untuk optimis dengan situasi ini. Bahkan jika kita mengumpulkan semua alam Kunlun, harapan kita untuk menang sangat tipis. Selanjutnya, sekarang, dengan kita semua tersebar dan terpecah. Situasinya tidak terlihat bagus. Tidak heran Master Fin Miriatlaw berbicara dengan sangat serius tentang hal itu 3 bulan lalu. Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi? Mo Chen bertanya dengan cemas. Ying Zongtian dengan berat meletakkan cangkir teh di atas meja. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dan menjawab, tentu saja, ada. Selama seseorang menjadi sekuat atau melampaui penguasa guntur dan menyatukan alam Kunlun, itu mungkin. Orang itu harus seperti Kaisar Azure saat itu, berjuang keras untuk menyelamatkan krisis putus asa dan mampu melawan 18 Raja Iblis sendirian. Adik Xiao Chen, aku percaya padamu. Anda tidak pernah mengecewakan saya. Ini yang terakhir. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya. Petik 2. Xiao Chen menunjukkan ekspresi serius yang langka. Dia meletakkan cangkir teh yang dia angkat ke bibirnya dan berkata, tanpa kakak Ying merawatku secara rahasia, aku pasti sudah mati berkali-kali. Meskipun saya tidak memiliki perasaan mendalam yang sama dengan kakak Ying, saya masih orang yang tahu bagaimana bersyukur. Saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk melindungi alam Kunlun. Petik 2. Dengan perasaan heroik yang berkembang di dalam hatinya, Ying Zongtian tertawa, kamu masih sama seperti sebelumnya, rendah hati. Betul sekali. Kami para kultivator hanya berusaha untuk berdamai dengan diri kami sendiri.
Bahkan jika kita mati berkelahi, kita hanya harus melakukan yang terbaik. Di perjamuan gerbang naga dalam 2 hari, aku akan mengirimimu hadiah besar. Anda sangat disambut di perjamuan kami, jawab Xiao Chen tanpa banyak berpikir. Secara alami, itu akan menjadi yang terbaik jika Ying Zongtian bisa datang. Setelah itu, Ying Zongtian bertanya tentang Dao. Xiao Chen membagikan semua yang dia tahu, menggerakkan Supreme Sky Prime. Sebelum Xiao Chen pergi, dia meminta Ying Zongtian untuk mengawasi dan melindungi dosa-dosa di kuburan berdarah. Di masa depan, ketika dia lebih kuat, dia akan kembali dan melenyapkan mereka. Ying Zongtian tahu betapa pentingnya masalah ini dan bahwa dia berkewajiban untuk melakukan ini, jadi dia tidak ragu untuk setuju. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ying Zongtian, Xiao Chen membawa Mo Chen kembali ke kuburan berdarah. Ketika Xiao Chen melihat awan merah pekat yang bertahan sepanjang tahun di langit, dia sedikit mengernyit, bingung harus berbuat apa. Sangat sulit untuk menghapus dosa dengan cara lain selain pemurnian. Cara lain memiliki masalah sepenuhnya menghilangkan dosa. Sayangnya, para pembudidaya di alam Kunlun yang mengalami pertemuan kebetulan dan mempelajari metode pemurnian akan merasa sulit untuk memurnikan begitu banyak dosa. Orang yang benar-benar mampu melakukannya adalah Sitigarbha Bodhisattva dari Sekte Buddhis. Umat Buddha adalah ahli dalam melakukan ini sejak awal. Lebih jauh lagi, Sitigarbha Bodhisattva adalah seorang biksu berpangkat tinggi dari Sekte Buddhis kuno. Ini benar-benar bermasalah. Xiao Chen kehabisan akal, tidak dapat menemukan solusi yang baik. Bahkan Ying Zongtian, seorang perdana, tidak punya ide. Apa yang bisa dilakukan Xiao Chen? Mo Chen, apakah kamu tahu metode untuk menghilangkan dosa-dosa ini? Xiao Chen bertanya sambil melihat awan merah. Mo Chen menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan pengetahuannya yang luas, dia tidak tahu metode apapun untuk menghilangkan dosa yang begitu besar. Namun, Mo Chen mencatat di dalam hatinya. Setelah dia kembali, dia pasti akan mencari teks kuno tentang dosa, untuk melihat apakah dia bisa membantu Xiao Chen memecahkan masalah yang sulit ini. Xiao Chen hanya bertanya dengan santai. Ketika dia melihat situasinya, dia berkata dengan lembut, "Ayo kembali." 2 hari kemudian, perjamuan gerbang naga berlangsung sesuai jadwal. Lokasinya berada di alun-alun tempat upacara pendirian kembali gerbang naga berlangsung. Para tamu terhormat adalah kelompok orang yang sama, dan semua tetua gerbang naga ada di sana tanpa kecuali. Ceritanya masih sama, hanya saja Azure Dragon King sekarang luar biasa. Oleh karena itu, situasinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Banyak yang masih ingat hari ketika gerbang naga dibangun kembali. Berbagai tanah suci, baik secara diam-diam atau terang-terangan, datang untuk menimbulkan masalah dan menghentikan upacara. Pada hari itu, Raja Naga Azure yang berpakaian putih menghadapi ejekan dari 10 tetua tanah suci dan klan bangsawan saja. Upacara pembangunan kembali gerbang naga hampir tidak selesai. Sekarang, ada pemandangan yang mirip dengan hari itu, dengan orang yang hampir sama muncul. Namun, selama perjamuan gerbang naga kali ini, orang-orang ini tersenyum dan menyapa Xiao Chen, memberi selamat padanya. Situasinya sekarang benar-benar berbeda. Xiao Chen agak berpikiran terbuka dan tidak terlalu peduli. Banyak dari sekte ini telah membantunya selama kesengsaraan besar angin dan api. Konflik masa lalu tidak perlu ditanggapi dengan serius. Lagi pula, tidak ada dendam yang mendalam. Ketika siang tiba, Xiao Chen mulai berbicara tentang Dao. Tuan Suci dan kepala klan dari berbagai tempat, serta banyak orang terkenal dengan gengsi, telah datang untuk ini, secara pribadi melakukan perjalanan. Melihat Xiao Chen membicarakan topik utama, mereka semua menunjukkan ekspresi gembira. Kemudian, mereka menajamkan telinga mereka untuk mengantisipasi. Xiao Chen duduk di tengah aula besar. Mo Chen, Yue Bingyun, dan banyak tetua gerbang naga duduk di belakangnya. Meja dan kursi berjajar di kiri dan kanan, semua diisi dengan karakter utama. Tuan Suci dari Akademi Provinsi Surgawi, Tuan Surgawi yang cantik dari Surga Yinyang, dan banyak kepala klan dari klan bangsawan kuno ada di sini. Hampir semua karakter utama yang memerintah wilayah mereka sendiri di lautan berbintang surgawi hadir. Setelah Xiao Chen menenangkan emosinya, dia berkata, sehubungan dengan energi Dao besar, saya sendiri adalah seorang pemula dan tidak terlalu mengerti. Yang bisa saya lakukan hanyalah berbicara tentang apa yang saya ketahui dan pahami. Saya harap semua orang tidak akan kecewa. Raja Naga Biru, kamu terlalu rendah hati. Sejak era kuno, Anda adalah kultivator pertama yang memahami Dao. Anda membuktikan bahwa energi Dao besar bukan hanya sesuatu dari legenda. Anda sudah memiliki banyak hal untuk dibanggakan, Anda tidak harus rendah hati.
Guru suci Akademi Provinsi Surgawi menanggapi dengan senyum tipis, berbicara jujur dan untuk menghormati Xiao Chen. Apa yang dikatakan kedua belah pihak itu benar. Xiao Chen baru saja diinisiasi, tetapi dibandingkan dengan guru suci ini, dia jauh lebih kuat. Xiao Chen tidak peduli dengan basa-basi lebih lanjut dan akan mulai berbicara tentang Dao. Namun, saat itu, tiga sosok tiba-tiba muncul di langit dan dengan cepat maju. Aura mereka yang kuat secara tirani menjatuhkan semua yang ada di jalan mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga sosok di langit sebelumnya memasuki aula besar tanpa undangan dalam sekejap mata. Orang-orang yang datang adalah tiga raksasa dari Persatuan Dewa Dao, Raja Hantu Gunung Timur, Dewa Mayat Penghukum Surga, dan penguasa dewa yang meninggalkan surga. Hati Xiao Chen tenggelam. Dia merasakan kemarahan, tetapi ekspresinya tidak berubah. Namun, ekspresi dari banyak tamu terhormat sangat berubah. Setiap salah satu dari tiga raksasa adalah perdana. Ini terutama berlaku untuk penguasa dewa yang meninggalkan surga. Sekarang, dia secara publik diakui sebagai orang terkuat di alam Kunlun. Penguasa dewa senior, semua tamu terhormat yang duduk dengan cepat berdiri dan menyapa dewa penguasa. Ini adalah rasa hormat terhadap yang kuat, juga ketakutan akan penguasa dewa yang meninggalkan surga. Suasana langsung berubah aneh. Siapa yang mengira bahwa perjamuan untuk rekonstruksi gerbang naga akan menarik ketiga perdana dewa serikat Dao untuk datang. Heaven Abandoning Deity Sovereign memancarkan aura yang kuat dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Saat dia melihat Xiao Chen, dia berkata, "Adik Xiao Chen, saya harap Anda tidak keberatan kami datang tanpa diundang." Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, "Bagaimana jika aku keberatan? Kami tidak menyambut siapapun dari Persatuan Dewa Dao di sini. Beberapa orang bisa dimaafkan. Namun, ada beberapa yang tidak pernah bisa dimaafkan. Tiga sebelum Xiao Chen adalah yang terakhir." Xiao Chen membuat perbedaan yang jelas antara kedua tipe itu, bahkan tidak mau menyembunyikan ketidaksukaan di dalam hatinya. Saat dia mengatakan itu, suasana menjadi lebih tegang. Sovereign Dewa yang meninggalkan surga tersenyum tipis dan berkata, "Adik Xiao Chen, mengapa harus begitu marah? Bukankah itu hanya berbicara tentang Dao? Tidak bisakah kamu menambahkan 3 kursi saja?" Dewa Mayat Penghukum Surga berkata dengan dingin, "Bocah, jangan bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah karakter utama yang dapat duduk sejajar dengan kami? Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa penguasa dewa memberi Anda wajah." Petik 2. Xiao Chen tersenyum. Merupakan suatu kehormatan bagi anjing-anjing yang memilih untuk mengikutinya. Bukan untukku, Xiao Chen. Wajah Dewa Mayat Penghukum Surga menjadi hitam. "Kamu berani memarahiku?" Aura mengamuk meledak dari Heaven Punishing Course God. Seluruh aula mulai bergetar saat aura luar biasa menyebar, mengejutkan semua tamu terhormat. Ketakutan melonjak di hati mereka. Aura ini adalah kemarahan seorang perdana, tidak ada yang berani menerimanya. "Betul sekali. Aku memarahimu." Xiao Chen tersenyum tenang. Kemudian, dia dengan santai mengambil satu langkah ke depan dan memblokir aura pihak lain sepenuhnya, tidak membiarkan orang-orang gerbang naga merasakannya. Tenang dan tidak bingung, marah tetapi tidak gegabah, ini adalah Xiao Chen saat ini. Sovereign Dewa yang meninggalkan surga tidak berhenti tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Dewa Mayat Penghukum Surga, yang akan menyerang. Kemudian, dia berkata, "Adik Xiao Chen, karena kamu tidak menyambut kami, maka kami akan pergi. Namun, sebelum kita pergi, ada akun yang harus kita selesaikan terlebih dahulu." Sovereign Dewa yang meninggalkan surga menarik senyumnya. Dia akhirnya mencapai tujuan sebenarnya datang ke sini. Ada banyak akun yang harus diselesaikan antara kamu dan aku. Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikannya, apakah kita dapat menyelesaikannya? Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan seorang perdana, dia tidak perlu menunjukkan rasa takut pada mereka. Dalam kasus terburuk, dia hanya akan turun bersama mereka. Kedua belah pihak akan berakhir menderita. Karenanya, tidak perlu bersikap sopan kepada pihak lain. Selanjutnya, ini adalah perjamuan gerbang naga. Pihak lain yang datang tanpa diundang seperti ini sudah bersikap sangat kasar kepada Xiao Chen. Penguasa dewa yang mengabaikan surga mengabaikan itu dan melanjutkan, Raja Naga Azure selalu menjadi orang yang berani mengakui apapun yang dia lakukan. Mungkinkah Anda tidak mau mengakuinya? Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, apakah Anda mengakui bahwa Anda adalah penguasa pedang tanpa bayangan? Hati Xiao Chen tenggelam. Karena dia tidak tahu apa yang direncanakan pihak lain, dia tetap diam. "Kamu tidak mengatakan apa-apa" adalah pengakuan diam-diam. Saat itu,
Anda menggunakan identitas penguasa pedang tanpa bayangan untuk melukai putra surgawi dengan parah. Kita harus menyelesaikan akun itu dengan benar hari ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Betul sekali. Aku memang penguasa pedang tanpa bayangan. Aku juga yang melukai Diwuk. Namun, itu karena kurangnya keterampilannya sendiri. Bagaimanapun, Anda mungkin di sini untuk menimbulkan masalah dan akan menggunakan alasan apapun yang terjadi. Surga meninggalkan dewa penguasa, saya akan bertanya langsung kepada Anda, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Bersikaplah terus terang dan jangan bertele-tele, membuat segalanya jadi rumit. Pihak lain ada di sini untuk menimbulkan masalah sejak awal. Dia tidak akan berhenti tanpa mencapai tujuannya. Apa yang disebut penyelesaian rekening hanyalah alasan. Penguasa dewa yang meninggalkan surga berkata, penguasa ini tidak masuk akal seperti yang Anda pikirkan. Saat itu, Anda mendaratkan serangan pedang pada putra surgawi. Hari ini, Anda harus menerima 3 pukulan telapak tangan dari saya. Setelah itu, akun ini dianggap lunas. Ucapannya ini langsung membuat heboh tempat itu. Apakah Sovereign Dewa yang meninggalkan surga tidak terlalu pengganggu? Bagaimanapun, dia saat ini adalah orang terkuat di alam Kunlun, seseorang yang menjadi terkenal sejak lama, namun dia ingin seorang junior menerima 3 serangan telapak tangan darinya. Deity Sovereign, bukankah ini agak berlebihan? Itu adalah masalah di antara anak muda. Sekarang, putra surgawi baik-baik saja, tidak ada yang terjadi padanya. Biarkan saja, Guru Suci Akademi Provinsi Surgawi menasihati, tidak bisa terus menonton. Menarik, dia bisa menjelaskan Dao kepadamu, tapi dia tidak bisa menerima 3 serangan telapak tangan dari Heaven Abandoning Deity Sovereign. Karena kamu ingin memberikan saran dan bantuanmu, bagaimana kalau kamu menerima 3 serangan telapak tangan Dewa Penguasa sebagai gantinya? Raja Hantu Gunung Timur, yang diam, tiba-tiba berkata, segera melawan kata-kata Guru Suci dari Akademi Provinsi Surgawi. Ini menghalangi orang berikutnya yang ingin memberikan saran untuk berbicara, karena takut akan kekuatan pihak lain. 3 raksasa tirani dari Persatuan Dewa Dao menyebabkan suasana perjamuan yang menyenangkan ini memburuk. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Menerima 3 gerakan darimu. Mengapa saya harus menerima 3 gerakan dari Anda? Xiao Chen tidak tertarik dengan triknya, tetap sangat tenang. Apakah Sovereign Dewa yang meninggalkan surga benar-benar berpikir bahwa Xiao Chen membiarkan ketenarannya mencapai kepalanya, berpikir dirinya tak tertandingi setelah hanya mendapatkan beberapa kekuatan? Xiao Chen dengan jelas memahami perbedaan antara dirinya dan penguasa dewa yang meninggalkan surga. Pihak lain adalah perdana terkuat serta orang terkuat di alam Kunlun, dia adalah eksistensi alam Kunlun yang tak tertandingi. Surga meninggalkan dewa penguasa, bagaimana kalau aku mengambil 3 langkah darimu, kalau begitu? Di luar aula besar, Ying Zongtian tiba dengan Sui Lingling di belakangnya. Meskipun dia datang terlambat, dia berhasil menangkap momen yang sangat kritis ini. Perdana lain ada di sini. Ying Zongtian tersenyum pada Xiao Chen. Dengan punggung menghadap matahari, dia berjalan ke aula besar. Sovereign Dewa yang meninggalkan surga tidak menganggap ini mengejutkan. Dia tersenyum tipis dan berkata, kedatangan Anda benar-benar tepat waktu. Namun, Ying Zongtian, dialah yang harus menerima 3 serangan ini. Surga meninggalkan Dewa Penguasa, mengapa? Apakah ada kebutuhan untuk menjadi tirani ini? Seseorang di antara tetua gerbang naga bertanya dengan tidak puas. Sovereign Dewa yang meninggalkan surga tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, sepertinya aku sudah terlalu lama menahan amarahku. Mengapa? Karena saya adalah orang terkuat di alam Kunlun. Cukup. Tepat setelah Heaven Abandoning Deity Sovereign mengatakan itu, cahaya divine meledak dari tubuhnya, dan tanah bergetar. Seluruh aula besar langsung runtuh dan langsung berubah menjadi tanah datar. Puci, puci. Setengah dari para pembudidaya yang hadir memuntahkan seteguk darah, dipukul mundur oleh cahaya surgawi yang intens ini. Mereka hanya mendapatkan kembali pijakan mereka setelah mundur beberapa langkah. Hanya beberapa yang tetap tidak terluka dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri setelah mundur beberapa langkah. Namun, orang-orang ini masih merasa takut. Setelah mereka menstabilkan diri, mereka bergerak lebih jauh ke belakang. Ini karena mereka merasakan niat membunuh yang datang dari penguasa dewa yang meninggalkan surga. Xiao Chen memblokir cahaya surgawi ini dengan sekuat tenaga, melindungi tetua gerbang naga. Akibatnya, dia merasakan ki dan darahnya melonjak. Sesepuh gerbang naga mengambil kesempatan ini untuk mundur, tidak berani berlama-lama. Heaven Abandoning Deity Sovereign yang mengamuk terlalu menakutkan. Hanya 1 gelombang cahaya surgawi yang telah memukul mundur begitu banyak orang. Sovereign Dewa yang meninggalkan surga terus tersenyum.
Dia berkata dengan lembut, saya sangat merindukan masa muda saya. Pada saat itu, saya tidak perlu khawatir tentang apapun, mengungkapkan ketajaman saya sesuka saya, membunuh siapapun yang saya inginkan. Namun, setelah naik ke perdana dan menjadi penguasa dewa, saya harus memikirkan semua yang saya lakukan, takut akan dampak dari tindakan saya. Apakah ada kebutuhan? Thunder Sovereign tua yang bodoh itu sudah lama mati di Jalan Kunlun. Mengapa saya harus memiliki begitu banyak keraguan? Petik 2. Memang, selama 100 tahun, 200 tahun, mungkin 1000 tahun, penguasa dewa yang meninggalkan surga belum benar-benar bergerak. Kehadiran penguasa guntur telah membuatnya tertekan terlalu lama. Sovereign dewa yang meninggalkan surga mengingat masa mudanya. Dia pernah bangga dan kurang ajar, memiliki masa kemasannya sendiri. Dia telah mengasah senjatanya dengan darah, menginjak garis antara hidup dan mati, bertarung tanpa rasa takut. Sovereign dewa yang meninggalkan surga tidak mencapai tempat dia hari ini dengan hidup seperti seorang pangeran. Sebaliknya, itu karena kombinasi bakat tertinggi dan jalur pembunuhan yang menentukan. Sebelum setiap tahta ada banyak mayat, tulang, dan darah yang tak ada habisnya, tahta perdana ras dewa tentu saja tidak terkecuali. Mengapa semua guru suci di sini berdiri dengan tergesa-gesa untuk menyambut penguasa dewa yang meninggalkan surga saat mereka melihatnya? Tentu saja, itu karena kekuatannya. Mereka pernah melihat betapa berdarah dingin dan kejamnya penguasa dewa ini ketika dia masih muda. Itu bukan hanya karena gelar atau reputasi dewa penguasa. Sementara Heaven Abandoning Deity Sovereign berbicara, dia tiba-tiba meluncurkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen. Sebelum Xiao Chen bisa membuat persiapan apapun, serangan telapak tangan ini menghantamnya dan menjatuhkannya ke udara, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Terlalu lemah. Xiao Chen, kamu masih belum cukup kuat. Saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya, dan Anda bahkan tidak bisa melihat bayangan saya. Heaven Abandoning Deity Sovereign berdiri di tempat dia semula dengan senyum di wajahnya. Sepertinya dia tidak pernah bergerak dan hanya berdiri di sana selama ini. Xiao Chen jatuh berlutut. Saat dia melihat Heaven Abandoning Deity Sovereign, keterkejutan melintas di matanya. Xiao Chen benar-benar tidak melihat apa-apa. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Heaven Abandoning Deity Sovereign telah menyerang. Kekuatannya juga sangat kuat. Jika bukan karena energi dao besar di tubuhnya yang mengurangi sebagian besar kekuatan, serangan telapak tangan ini akan membunuhnya secara langsung. Prinsip dunia adalah bahwa yang kuat berkuasa. Saya suka berbicara alasan dengan orang-orang. Namun, ada kalanya aku juga suka bersikap tidak masuk akal, sama seperti sekarang. Aura menyebar dari Heaven Abandoning Deity Sovereign, membuatnya tampak meremehkan segala sesuatu di dunia dan memberikan tekanan besar pada semua orang. Anda harus jelas tentang siapa yang Anda ajak bicara. Ini aku, penguasa dewa yang meninggalkan surga. Saya tidak meminta Anda untuk mengambil 3 langkah dari saya. Ini adalah perintah, perintah yang tidak bisa kamu tolak. Suara samar angin muncul. Serangan telapak tangan kedua Heaven Abandoning Deity Sovereign tiba. Kali ini, Xiao Chen tidak lengah sama sekali. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia memadatkan diagram api Taiji Yin Yang untuk melindunginya. Begitu diagram api Taiji Yin Yang memadat dan belum sepenuhnya terbentuk, itu hancur. Hati Xiao Chen tenggelam. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, dia mengeksekusi seni naga ikan. Tubuhnya menjadi seperti ikan di air, menunjukkan ribuan perubahan. Dia bergerak dengan gesit, berkedip-kedip tanpa henti. Pada saat itu, ribuan bayangan muncul, sehingga sulit untuk mengetahui mana yang asli. Mata Heaven Abandoning Deity Sovereign berbinar, dan dia tersenyum. Menarik, kamu memang memiliki kekuatan. Namun, itu hanya begitu-begitu. Petik 2. Tiba-tiba, telapak tangan Heaven Abandoning Deity Sovereign berubah menjadi sangat besar di mata Xiao Chen. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bang! Setelah dipukul sekali lagi, tubuh Xiao Chen terbang ke udara, bergerak mundur. Xiao Chen seperti ikan yang bergerak di lautan luas. Namun, serangan telapak tangan Heaven Abandoning Deity Sovereign menyebabkan seluruh laut terbalik. Menggunakan kekuatan absolut, penguasa dewa yang mengabaikan surga mengirim Xiao Chen, yang tekniknya lebih baik, terbang. Kejam. Ini adalah tirani sejati. Tidak buruk, dan saya mengatakan ini dengan tulus. Xiao Chen, kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Aku sudah menggunakan 70% kekuatanku dalam serangan telapak tangan itu. Saya belum pernah menggunakan begitu banyak kekuatan saya selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak terbiasa dengan itu, kata Sovereign Dewa yang meninggalkan surga dengan hati-hati setelah dia muncul kembali di tempat dia semula. Kemudian, dia hanya menyaksikan Xiao Chen terbang kembali,
tidak terus menyerang. Surga meninggalkan Dewa Penguasa, jangan berlebihan. Tanpa diduga, Heaven Abandoning Deity Sovereign melemparkan serangan telapak tangan lain segera setelah yang pertama. Niat membunuh melintas di wajah Ying Zongtian. Saat Ying Zongtian hendak melangkah maju, Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga menghalanginya, tersenyum dingin. Jangan menghalangi dia. Biarkan dia datang. The Heaven Abandoning Deity Sovereign berbalik dengan santai dan menatap Ying Zongtian. Apa yang salah? Apakah Anda yakin ingin menerima 3 pukulan telapak tangan dari saya? Jika saya menghadapi Anda, saya tidak akan berbelas kasih seperti ini. Sebagai perdana sendiri, Anda harus sangat jelas tentang seberapa kuat saya. Mungkin Anda bisa melawan saya untuk seri dengan 100 tahun lagi. Namun, saat ini, kamu benar-benar tidak dapat menahan 3 serangan telapak tanganku yang dilemparkan dengan kekuatan penuh. Ruam Ying Zongtian menjadi tenang. Sovereign Dewa yang meninggalkan surga benar. Jika pihak lain menyerang dengan kekuatan penuh, serangan telapak tangan pertama akan mampu mengalahkan Ying Zongtian. Serangan telapak tangan kedua akan sangat melukainya. Serangan telapak tangan ketiga, dia mungkin tidak bisa menahannya. Ini bukan duel sejati tetapi hanya menerima serangan dari pihak lain. Ketika secara pasif menerima serangan dari pihak lain, seseorang akan sangat menderita. Sovereign Dewa yang meninggalkan surga memang jauh lebih kuat dari Ying Zongtian. Gelarnya sebagai orang terkuat di alam Kunlun bukannya tanpa pamrih. Meski begitu, Ying Yongtian masih perlu menerima serangan telapak tangan. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai kakak laki-laki. Setelah mempertimbangkan sejenak, Ying Zongtian membuat keputusan. Dia berkata dengan tenang, aku yakin. Ada satu serangan telapak tangan lagi. Aku akan mengambilnya. Sebelum Ying Zongtian bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara bergema memotongnya. Xiao Chen, yang menabrak puing-puing, menyingkirkan semua yang menghalangi jalannya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi tekad saat dia melihat dengan tenang ke surga yang mengabaikan Dewa Penguasa, tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan. Xiao Chen, Ying Zongtian tidak bisa menahan perasaan cemas. Bagaimana Xiao Chen bisa menahan serangan telapak tangan ketiga Heaven Abandoning Deity Sovereign dalam keadaan seperti itu? Rasa hormat melintas di mata Heaven Abandoning Deity Sovereign. Dia tersenyum dan berkata, semangat yang kuat dan kondisi mental yang sangat baik. Keunggulan Anda terhadap Wu benar-benar tidak sesederhana keberuntungan belaka. Petik 2. Sovereign Dewa yang mengabaikan surga dapat melihat sekilas bahwa kondisi mental Xiao Chen telah pulih dari ketenangannya dan sudah siap untuk pertempuran. Jika Heaven Abandoning Deity Sovereign menggunakan jumlah kekuatan yang sama dengan serangan telapak tangannya yang pertama, mengingat kondisi Xiao Chen saat ini, Xiao Chen memiliki kesempatan untuk memblokirnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, 3 sosok turun dari langit. Ini adalah Bright Moon Empress, Myriad Laufin Master, dan Cyclic Astral Lord, yang semuanya tidak berencana untuk menunjukkan diri mereka. Ketika 3 raksasa dari Deity Dao Union muncul, 3 Primates of the Heavenly Starry Ocean merasakan mereka dan telah mengamati secara diam-diam. Karena berbagai alasan, orang-orang ini awalnya enggan mengungkapkan kehadiran mereka. Namun, mereka sekarang tidak punya pilihan selain melakukan itu. Deity Sovereign, tidak perlu serangan telapak tangan ketiga, kan? Mengapa perlu menyimpan dendam terhadap junior? Kekuatan dari 2 serangan telapak tangan sebelumnya sudah cukup untuk melampiaskan kemarahan Putra Dewa, saran Cyclic Astral Lord, merendahkan dirinya sendiri. The Bright Moon Empress berkata, Kakak Kitian, karena hal-hal seperti itu sudah terjadi, biarkan saja. Jarang bagi Anda untuk datang ke lautan berbintang surgawi. Bagaimana kalau Anda mengunjungi istana bulan saya? Petik 2. Master Fin Myriad Law menghela nafas pelan dan berkata, Deity Sovereign, ketika kita masih muda, kita dapat dianggap memiliki persahabatan satu sama lain. Bagaimana kalau kita melupakan serangan telapak tangan ketiga? 3 Prime menghormati kekuatan Heaven Abandoning Deity Sovereign dan menasihati dengan lembut, memberinya jalan keluar dari ini tanpa harus kehilangan muka. Mereka berharap pihak lain akan berhenti di sini. Namun, jika penguasa dewa yang mengabaikan surga masih tidak mau menyerah, tidak peduli seberapa kuat penguasa dewa itu, ketiga perdana akan menjulurkan leher mereka untuk membantu Xiao Chen. Seperti kata pepatah, bicaralah saat Anda bisa, sebelum pedang dan pedang berbenturan. Sovereign Dewa yang meninggalkan surga menunjukkan ekspresi yang rumit. Baik kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kebahagiaan tidak bisa diungkapkan. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Akankah Heaven Abandoning Deity Sovereign mengirimkan serangan telapak tangan ketiga?
Semua orang memandang dengan cemas pada penguasa dewa yang mengabaikan surga, perdana terkuat dari alam Kunlun, menunggu keputusannya. Namun, perkembangan hal melampaui harapan semua orang. Tidak ada yang mempertimbangkan pikiran Xiao Chen. Setelah berpikir sejenak, penguasa dewa yang meninggalkan surga akhirnya menarik tangannya dan berkata, "Baiklah. Karena begitu banyak teman yang menasihati saya tentang hal ini, saya tidak akan melakukan pemogokan lagi. Pertimbangkan akun ini diselesaikan." Petik 2. Semua orang menghela napas lega. Tidak ada yang bisa mengatasi kekuatan Heaven Abandoning Deity Sovereign. Kecuali itu penting, tidak ada yang mau bertarung dengan penguasa dewa yang meninggalkan surga. Mampu mencapai kesimpulan seperti itu agak beruntung. Pertimbangkan akun itu diselesaikan. Heaven Abandoning Deity Sovereign, saya tidak pernah berpikir untuk menyelesaikan akun ini seperti ini. Petik 2. Sangat terluka dan pucat, Xiao Chen benar-benar tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Seketika, dada semua orang menegang dan tegang lagi. Apa yang dilakukan Xiao Chen? Kakak Xiao, Mo Chen mengirim proyeksi suara. Dia merasa sangat cemas, berharap Xiao Chen tidak gegabah. "Jangan khawatir, aku punya rencana," jawab Xiao Chen santai. Namun, dia tidak berhenti bergerak, mengambil langkah maju. Wajah Sovereign Dewa yang meninggalkan surga tenggelam. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya aku masih harus bergerak pada akhirnya." "Xiao Chen, jangan gegabah." Kerumunan dengan cepat mencoba menasihati Xiao Chen, tidak ingin melihatnya bertindak sembarangan. Xiao Chen sangat berkepala dingin. Dia berkata dengan tenang, "Saya tidak gegabah. Saya tahu apa yang saya lakukan. Akun antara Deity Dao Union pasti tidak bisa diselesaikan hanya dengan ini." Dia, penguasa dewa yang meninggalkan surga, tidak akan benar-benar berhenti di sini. Hari ini, dia dapat menemukan alasan saya melukai putra surgawi. Mungkin besok, dia akan menemukan alasan saya membunuh putra surgawi. Kemudian, lusa, akan ada alasan baru. Apakah ini berarti selama dia punya alasan, dia bisa datang kapan saja dan memberiku 3 pukulan telapak tangan? Datang dan pergi sesukanya. Kata-kata Xiao Chen seperti guntur di dataran, kuat dan bergema, mengguncang hati semua orang. Kebenaran dalam kata-kata ini agak tragis. Namun, di dunia ini di mana yang kuat berkuasa, kata-kata Xiao Chen benar. Meskipun kemungkinannya tidak besar, selama penguasa dewa yang meninggalkan surga tetap yang terkuat di alam Kunlun, dia bisa mencari masalah untuk Xiao Chen kapan saja, terlepas dari aturan. Ini adalah fakta yang menyedihkan dan tragis. Bukan karena banyak orang di sekitar tidak memikirkan hal ini, tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Mereka hanya ingin mengusir penyakit sampar iblis yang dikenal sebagai penguasa dewa yang mengabaikan surga ini lebih cepat. Kata-katamu memang masuk akal. Ada banyak tempat di mana penguasa ini bisa datang dan pergi sesukaku. Namun, ada juga beberapa tempat di mana penguasa ini tidak bisa melakukan itu. Sayangnya untuk Anda, gerbang naga Anda bukan salah satunya, kata Sovereign Dewa yang meninggalkan surga, ekspresinya datar. Dia tampak tenang dan berbicara dengan sangat tirani. Bibir Xiao Chen terpelintir mengejek saat dia mencibir dengan dingin, "Begitukah? Entah kamu membunuhku hari ini, atau kamu bisa melupakan meninggalkan gerbang naga." Sovereign Dewa yang meninggalkan surga tertawa keras ketika mendengar ini. "Menarik, kamu pikir kamu bisa menghentikanku pergi. Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku tidak keberatan melakukan perjalanan ke domain dewa. Dengan pedang di tangan saya tidak keberatan membantai orang-orang dari domain dewa. Selama aku mau, dalam 100 tahun, atau mungkin 1000 tahun, aku bisa membunuh semua orang dari ras dewamu." Mata Xiao Chen tampak menyeramkan saat dia mengucapkan setiap kata, berbicara dengan nada arktik dan tanpa ampun. Jantung surga yang meninggalkan Dewa Sovereign berdetak kencang. Bayangan Xiao Chen berganti tempat persembunyian setelah setiap kali dia membunuh 1000 orang muncul tanpa disuruh di depan mata pikirannya. Membayangkan Xiao Chen membantai seperti ini selama 100 tahun, bahkan 1000 tahun, membuat seseorang gemetar ketakutan. Tidak sembarang orang bisa mengancam penguasa dewa yang meninggalkan surga dengan cara ini, tetapi Xiao Chen bisa. Jika Xiao Chen menyembunyikan identitasnya, penguasa dewa yang meninggalkan surga tidak akan dapat menemukannya. Angin dingin bertiup. Semua orang merasakan hawa dingin menyerang mereka, tubuh mereka menjadi dingin tanpa alasan. Apakah kamu benar-benar ingin mati sebanyak itu? Aura Heaven Abandoning Deity Sovereign tumbuh semakin kuat, dengan cepat menekan ke arah Xiao Chen. Awan tebal bergejolak di langit, membuatnya tampak seperti langit akan runtuh. Dengan setiap saat yang berlalu, tekanan pada Xiao Chen meningkat. Itu seperti gunung berapi yang sedang berkembang.
Semua orang merasakan energi yang mengerikan terakumulasi. Setelah meletus, itu akan melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang tidak ingin hidup? Jika bukan karena Anda mendorong saya ke sudut, mengapa saya melakukan ini? Jika kamu ingin datang dan menamparkan wajahku kapan saja kamu mau, seperti yang kamu lakukan sekarang, apa gunanya aku, Xiao Chen, hidup terus? Tentara bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Setiap orang memiliki harga diri mereka. Saat memeriksa dirinya sendiri, Xiao Chen mengerti bahwa dia tidak penting seperti semut di hadapan Dao Surgawi. Namun, meskipun hanya eksistensi yang lebih rendah, dia juga memiliki martabat. Masalah hari ini jelas adalah penguasa dewa yang mengabaikan surga datang untuk menamparkan wajah Xiao Chen ketika dia melihat Xiao Chen bangkit. Selanjutnya, jelas bahwa dia telah berhasil, dengan mudah mengalahkan Xiao Chen dengan 2 serangan telapak tangan tanpa Xiao Chen berhasil melakukan perlawanan. Pada perjamuan rekonstruksi gerbang naga, 2 serangan telapak tangan ini seperti 2 tamparan keras, menamparkan Xiao Chen dengan kejam, yang sedang bersiap untuk berbicara tentang Dao. Dengan berbagai primes berbicara dan meminta belas kasihan, memberikan wajah penguasa surga yang mengabaikan dewa sekali lagi, sementara itu terlihat ramah, pada kenyataannya, itu hanya membuat tamparan ini semakin berat. Apakah ada benarnya? Ke surga yang meninggalkan penguasa dewa, tentu saja ada. Memberi pelajaran pada Xiao Chen, menamparkan wajahnya, lalu, bertindak sangat rendah hati dan pergi, bagaimana ini bisa sia-sia? Namun, dari sudut Xiao Chen, itu tidak ada gunanya. Anda bisa main-main, hanya tidak bermain-main dengan saya. Dulu, aku jauh lebih lemah darimu, seperti membandingkan semut dengan gajah. Saya tidak punya pilihan selain tunduk. Seekor semut yang mencoba memberontak melawan gajah akan mati begitu saja. Namun, situasinya sekarang berbeda. Kesenjangan antara Xiao Chen dan penguasa dewa yang meninggalkan surga tidak lagi dibesar-besarkan seperti antara semut dan gajah. Kebanggaan Xiao Chen tidak menerima penghinaan hanya dengan perbedaan seperti itu. Kali ini saja, saya tidak submit. Ekspresi Xiao Chen tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamulah yang memaksaku melakukan ini. Ini bukan apa yang saya minta atau ingin lakukan. Namun, setiap orang memiliki prinsip dan intinya sendiri. Bahkan jika saya akhirnya membayar dengan hidup saya tidak akan ragu. Petik 2. Orang ini, The Heaven Abandoning Deity Sovereign mengepalkan tinjunya dengan erat, persendiannya berderak. Apakah Xiao Chen memaksanya untuk membunuh? Namun, Sovereign Dewa yang meninggalkan surga tidak bisa membunuhnya. Sekelompok primes sudah memberinya wajah. Jika dia menyerang dengan paksa, kedua belah pihak akan terluka parah. Tidak ada yang akan keluar dari ini tanpa cedera. Namun, jika penguasa dewa yang meninggalkan surga tidak membunuh, mungkinkah dia harus meminta maaf kepada orang ini? Perdana terkuat dari alam Kunlun merasa bertentangan, kehilangan kata-kata. Ketika semua orang yang hadir melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut. Sebelum aura dan tekanan kuat dari Heaven Abandoning Deity Sovereign, Xiao Chen benar-benar bisa tetap begitu teguh, membuat Heaven Abandoning Deity Sovereign terdiam. Segera, para penonton berbisik di antara mereka sendiri. Saat mereka menatap Heaven Abandoning Deity Sovereign, mereka tanpa sadar mengungkapkan ekspresi yang agak nakal. Bahkan orang terkuat di alam Kunlun tidak terlalu kuat. Ini bagus. Sekarang setelah semuanya meningkat, bagaimana dia akan menghadapi ini? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Setelah waktu yang lama, penguasa dewa yang meninggalkan surga akhirnya memilih untuk menyerah setengah langkah. Auranya masih membuat orang sulit bernapas, tekanannya seperti gunung. Namun, nada Heaven Abandoning Deity Sovereign jelas lebih lembut dari sebelumnya. Xiao Chen menjawab dengan tenang, ini sangat sederhana. Kirimkan serangan telapak tangan lagi. Tidak peduli hasil dari serangan telapak tangan itu, mulai hari ini, kamu tidak boleh menggunakan alasan yang buruk untuk menyerangku. Aku tidak keberatan kamu menyerangku. Jika Anda ingin membunuh saya, bertarunglah dengan adil. Di masa depan, ketika aku ingin membunuhmu, itu pasti akan menjadi pertarungan yang adil juga, tidak seperti hari ini. Saya tidak meminta banyak, hanya kata ini, hormat. Pakaian putih salju Xiao Chen dan rambut seperti tinta berkibar-kibar tertiup angin. Tidak ada yang menyangka permintaan terakhir Xiao Chen begitu sederhana. Permintaannya sangat sederhana, dia hanya ingin dihormati. Saya tidak peduli apa yang Anda inginkan. Yang saya inginkan adalah agar Anda tidak memandang rendah saya mulai hari ini dan seterusnya setelah serangan telapak tangan ketiga Anda. Suara mendesing. Tiba-tiba, Xiao Chen menggambar lunar shadow saber, dan itu memancarkan cahaya lembut. Pada saat yang sama, batu sumpah terbang keluar dari cincin semestanya.
Batu sumpah berputar dengan cepat saat terbang ke surga meninggalkan dewa penguasa. Mata yang tak terhitung jumlahnya segera menatap Sovereign Dewa yang meninggalkan surga, ahli terkuat dari alam Kunlun. Bahkan para ahli seperti Cyclic Astral Lord, Bright Moon Empress, dan Myriad Law Fin Master tidak terkecuali. Tujuan dari penampilan ini bukan hanya untuk melihat apa yang akan diputuskan oleh penguasa dewa yang meninggalkan surga, tetapi juga untuk menerapkan beberapa tekanan. Ini adalah semacam deklarasi diam, meskipun Anda, penguasa dewa yang meninggalkan surga, kuat, Anda harus meluncurkan serangan telapak tangan ketiga hari ini. Sovereign Dewa yang meninggalkan surga mengulurkan tangan dan menangkap batu sumpah. Saat batu sumpah berputar di tangannya, itu menendang angin kencang, membuat rambutnya yang panjang beterbangan kemana-mana. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pihak lain, dia merasakan salah persepsi sementara dia dengan kuat menekan Xiao Chen. Tidak peduli bagaimana penampilannya, pihak lain tampaknya menatapnya dari posisi yang lebih tinggi.